Saya dilahirkan dari keluarga pendeta. Jadi almarhum ayah saya adalah seorang pendeta, mama saya ada pendeta juga, terus kakak saya juga pendeta gitu. Kakak saya pendeta dan dia adalah gembala jemaat gitu. Kakak saya sempat mengatakan gini, kalau kamu kembali ke Kristen dalam 3 bulan ini ekonomi kamu pasti kembali, karena saya sempat jatuh. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk menikah, pingin belajar agama, pingin benar-benar deket sama Allah gitu, disitulah pemurnian iman saya dimulai. Saya pegang di meja kerja, saya masih ditendang-tendang, kepala saya masih dipukul-pukul. Iya, saya ditendang-tendang, dipukul-pukul kepala saya. Saya bunuh kamu gitu loh, saya bunuh kamu gitu. Itu udah kayak gini. Saya berusaha untuk teriak tolong gitu, tapi leher saya juga, ya Allah, sayangi saya, cintai saya, jangan tinggalkan saya. Itu aja. Manusia di dunia ini boleh tinggalin saya, tapi Allah jangan tinggalin saya. Jadi itu yang saya doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang mana kisah hidupnya ini memang kalau saya pribadi menilainya ini adalah dorongan motivasi atau salah satu dorongan motivasi besar saya untuk bisa lebih fastabiqul khairat lagi nih, ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah itu sudah mewajibkan kepada kita bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita akan dengarkan dari kisah kisah hidupnya beliau. Beliau seorang muslimah sekarang yang pada tahun 2019 lalu 2019 lalu Allah berikan hidayah dan Allah izinkan beliau ini memeluk agama yang benar. Ya, kita harus sebut agama yang benar, bukan yang paling benar. Karena kalau kita sebut yang paling benar itu berarti ada agama yang benar yang lainnya kan. Jadi memang ini perlu kita disclaimer seperti itu. Kita bersama dengan Kakak Nur Aisyah. Ya. Kakak Nur Aisyah ini, nama Nur Aisyah ini adalah nama yang beliau pilih setelah masuk Islam. Nah, sebelumnya namanya adalah Kakak Ulnike. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak asli Manado ya? Iya, aslinya Manado. Memang biasanya kalau orang-orang Manado itu ya, kan saya kan pernah ke Manado ya. Oh, pernah? Pernah, saya pernah Manado. Memang kalau ngobrol sama teman-teman atau orang-orang Manado itu ya ramah. Terus kemudian mereka itu ya, kan stigma orang itu tentang orang timur itu kan kasar gitu. Ternyata ketika saya ke NTT, ke Manado itu enggak. Enggak ya. Saya manggilnya kakak aja ya. Boleh. Kakak Nur Aisyah. Kak, di Wakaf TV ini kami wajib untuk memberikan informasi kepada penonton tentang bagaimana kakak ini kan seorang mu'alaf ya, pada 2019 lalu. 2019. Ini bagaimana kisah hidupnya, kisah spiritualnya pada waktu itu, saat sebelum dan setelah memeluk Islam nih Kak. Boleh Kak ya? Ceritakan ke saya dan ke semoga saya. Ke semua penonton wakaf dan semua yang menonton ya, dimanapun berada. Amin. Silahkan. Alhamdulillah. Perlu saya menyapa lagi semuanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang selama ini belum mempublikasikan diri dan belum menerima selama 5 tahun yang lalu saya belum menerima ajakan gitu. Sudah pernah diajak tapi karena waktu itu saya belum bersedia aja. Dan ini adalah kedua. Kemarin saya diundang sama Kok Dondi. Di tanggal 29. Sekali lagi terima kasih. Nah, perjalanan hijrah saya dimulai di 2018 sebenarnya gitu. Jadi 2018 itu pertama kali saya tertarik ya, Allah memberikan hidayah gitu lewat seseorang gitu yang pintar banget mengaji. Dan singkat cerita, mengingat durasi, kalau saya ceritakan cukup panjang, mungkin di inti pemurnian iman saya yang sekiranya bisa memotivasi bagi orang lain. Nah, intinya waktu itu saya menemukan kebenaran tentang Allah, di mana dari seseorang yang pintar ngaji gitu. Dan ketika saya bertanya kepada dia, apa yang membedakan Islam dan Kristen? Nah, dia menceritakan banyak hal, dan di situ
saya menyadari sesuatu, oh iya ya, kalau Isa Al-Masih itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa ketika dia dicari sama pasukan Romawi di Taman Getsemani, dia berada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Di situ diceritakan di dalam Alkitab bahwa dia maju sedikit ke depan dan dia berlutut bersujud di sana dan dia berdoa. Dan dia berdoa di sana. Nah, di situ saya bilang kalau dia adalah Allah itu sendiri, kenapa saat itu dia bersujud di sana dan dia berdoa? Itu adalah kebenaran pertama yang saya dapatin. Itu ada di Alkitab itu? Iya, itu ada di dalam Alkitab. Nah, ketika itu nanti ayat Alkitabnya nanti saya kasihkan dan nanti mungkin di pas saya ngomong ini bisa ditaruhkan di slide-nya. Boleh. Terus saat itu adalah kebenaran pertama. Nah, setelah itu saya mencari referensi yang lain dan akhirnya saya memantapkan diri untuk bersahadat. Nah, awalnya saya itu mau bersahadat di Istiqlal, tapi waktu itu karena ada beberapa syarat, memang saya yang datangnya sudah agak sorean dan di sana itu ada beberapa syarat yang harus saya penuhi gitu. Tapi waktu itu memang belum bisa karena waktunya juga sudah sangat sore gitu. Dan akhirnya waktu itu saya pulang. Dan saat saya pulang itu, saya dalam hati saya itu selalu kayak ada kata, ini sudah jalan kamu yang paling benar gitu. Jadi di dalam hati saya, tapi saya juga masih sedikit kayak nggak mungkin kalau memang iya, kenapa tadi saya ada hambatan gitu kan. Tapi kata-kata itu dalam hati itu nggak pernah pergi gitu. Akhirnya saya memutuskan hari Kamis itu untuk mematikan handphone. Saya hanya telepon anak saya, saya tanya sama dia, kamu punya kebutuhan apa, mama mau matikan handphone selama 3 hari gitu. Jadi dia menyampaikan sesuatu dan saya penuhi semua kebutuhan dia saat itu, dan akhirnya saya mematikan handphone dan saya naik kereta itu dari Gambir ke Jogja. Nah, ke Jogja, selama di Jogja juga mau kemana-mana saya minta tolong orang untuk pesankan Grab dan itu adalah kebaikan Allah yang Allah lihatkan pertama kali. Di sana saya ketemu sama orang-orang baik, bahkan saya dipesenin mobil udah dibayar pakai GoPay-nya gitu. Nah, di sana terus saya ke Surabaya, sama juga ke Surabaya. Nah, waktu itu saya dari Surabaya itu luar biasanya lagi. Saya dari Gubek mau ke hotel gitu, saya nginep di salah satu hotel di Seraton dan itu pun masih dibayarin gitu kan. Itu pun masih dibayarin. Padahal secara monetary waktu itu alhamdulillah Allah mempercayakan banyak hal ke saya lewat usaha yang saya punya dan saya juga kerjakan waktu itu. Jadi alhamdulillah Allah memenuhi semuanya waktu itu. Dan di sana juga saya akhirnya beberapa hari kemudian hari Minggu, hari Senin saya kembali ke Bandung. Nah, di Bandung itu sebelum ke Bandung saya telepon teman saya. Saya maaf tadi sebenarnya di perjalanan saya mau telepon beliau apakah saya bisa menyebutkan beliau di wawancara ini, tapi saya lupa di perjalanan dan semoga ini jadi kebetulan karena saya di media, punya perusahaan media, jadi saya telepon seseorang yang relasi kerja saya bilang sama beliau, saya mau syahadat Pak, saya bilang gitu. Masya Allah beneran Mbak, katanya gitu kan. Iya Pak, tapi kemarin saya di Istiqlal ada kendala ini. Oh iya, boleh saya telepon teman saya ya gitu, teman leadingnya. Oh terima kasih banyak loh Pak gitu. Dan akhirnya saat itu saya naik kereta ke Bandung. Saya tiba di Bandung itu masih subuh. Dan satu keajaiban juga yang saya dapat di sana, itu pertama kali gitu. Saya sampai ke hotel, biasanya kalau hotel kan itu bisa check-in-nya di jam 12 ya. Saya datang waktu itu, saya bilang sama mereka, nggak apa-apa saya mau bayar karena saya bawa tas gitu kan. Saya cuma butuh tas ini saya titipin, kamarnya saya bayar dan saya numpang mandi gitu. Di kamar mandi mana yang bisa saya mandi gitu kan. Karena saya ada acara pagi ini. Terus pas saya prosesi pembayar paymentnya itu, jadi mereka bilang Bu kamarnya sudah bisa ditempati. Loh masa gitu kan gitu, masa bisa, saya sendiri nggak percaya kan. Alhamdulillah banget gitu, itulah Allah ya. Dan akhirnya saya siap-siap, orang yang mau jemput saya sudah ada di bawah juga ya, udah dibawa dan segala sesuatu benar-benar dimudahkan. Saya ngasih KTP saya juga pas foto saya untuk dicuci gitu kan.
saya berpikirnya beliau akan mengurus administrasi yang saya butuhkan, saya akan ikut acara gitu di Gedung Sate. Nah akhirnya beliau begini, Mbak nggak apa-apa, nanti saya antar aja dulu gitu kan, nanti sementara ikut acara saya urusin yang itu. Saya bilang nggak apa-apa Pak, nanti merepotkan, karena saya nggak enak merepotkan. Akhirnya beliau tetap ngantar saya, dan setelah itu beliau ngurus semua administrasinya, dan saya juga belum selesai acara beliau udah di parkiran. Dan setelah itu saya selesai acara, saya izin pamit sama semuanya, dan saya pergi. Saya nggak bilang ke tamu-tamu itu juga bahwa saya akan syahadat, nggak. Jadi saya pamit dan saya pergi. Ketika sampai di sana semuanya udah siap gitu, saya yang jadi nggak enak. Saya padahal saya pikirkan saya butuh, tapi mereka sudah nungguin saya. Subhanallah. Itu akhirnya saya bersyahadat lah di sana. Saya bersyahadat di hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 9.15. Nah itu kenapa saya tahu waktunya itu karena saya punya teman baik gitu di Surabaya, dan dia menyampaikan ke saya bahwa pas waktu saya habis syahadat saya telepon dia, karena dia benar-benar teman baik saya, dan dia bilang sama saya bahwa pantasan ya saya itu jam 9.15 itu katanya dia kayak didorong hatinya untuk ke masjid, padahal dia bilang ini bukan waktu sholat gitu, tapi dia memang didorong untuk ke masjid, dan di sana tuh dia ngambil wudhu dan dia duduk di masjid dan dia sholat berdoa katanya. Dia bersyukur banget, dan saya sangat-sangat bersyukur juga gitu, sangat-sangat bersyukur saat itu proses syahadat. Tapi waktu itu saya meminta untuk tidak dipublikasi, karena saya bilang sama semua yang hadir di situ dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon saya tidak dipublikasikan dulu, karena saya masuk muslim bukan untuk mencari popularitas gitu. Ini adalah hidayah yang diberikan sama Allah. Dan saya punya pertimbangan saat itu karena saya dilahirkan dari keluarga pendeta. Jadi almarhum ayah saya adalah seorang pendeta, mama saya ada pendeta juga, terus kakak saya juga pendeta gitu. Kakak saya pendeta dan dia adalah gembala jemaat gitu. Saat ini dan saya tidak juga sebenarnya mau membuat mereka sedih ya. Ini sudah jadi pilihan saya. Saya berharap mereka juga mendapat hidayah dari Allah. Saya sangat-sangat berharap mereka bisa dapat hidayah dari Allah. Tapi saya belum bisa saat itu. Dan secara keimanan saya masih kurang, saya merasa saya belum cukup kuat imannya, dan apalagi ilmu agama saya masih sangat-sangat minim ya. Jadi saya takut saya mendapat serangan dari manapun, dan akhirnya saya murtad lagi gitu. Jadi saya pikir ini udah jalan yang Allah ngasih ke saya, tapi saya juga harus tahu diri sebagai manusia, saya harus punya bekal di dalam kehidupan saya, iman dan ilmu agama untuk bisa mempublikasikan diri, karena keluarga saya, sepupu saya ada yang pendeta. Dan saat ini ada yang mengambil, ada yang dokter sudah kayaknya, dan sepupu saya ada yang lagi ngambil Islamologi, semoga dia login juga. Saya bercanda sama dia soalnya gitu. Biasanya orang yang ambil Islamologi itu bisa login loh gitu. Kemarin dia ada beberapa kejadian, terus dia harus pakai sarung gitu. Terus saya bilang sama dia, itu udah tanda-tanda login. Soalnya dia sepupu saya yang paling deket sama saya. Nah, jadi keluarga saya adalah keluarga yang taat, sangat-sangat taat ya. Katolik atau Protestan? Protestan. Lebih banyak ke karismatiknya. Karismatik, oke. Jadi mereka adalah Kristen-Kristen yang taat gitu. Jadi saya tahu bahwa saya akan menghadapi ini. Mereka juga baik-baik sih orangnya. Mereka sih tidak marah ya. Ada yang marah juga, tapi nggak segimana banget gitu. Tapi mereka lebih ke kayak mengungkapkan kekecewaan mereka. Kok kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu gitu. Terus sampai ada yang mengatakan, kan di muslim itu banyak juga yang tidak memakai hijab gitu. Mereka lahir di muslim tapi tidak memakai hijab gitu. Kenapa kamu harus pakai hijab gitu kan? Aduh. Jadi itulah tantangan-tantangan ya, tantangan-tantangan yang harus saya hadapi di keluarga gitu. Dan kemarin juga ketika saya menghadapi sebuah masalah, kakak saya sempat mengatakan gini, kalau kamu kembali ke Kristen dalam 3 bulan ini, ekonomi kamu pasti kembali, karena saya sempat jatuh gitu. Jadi di 2000 sudah berarti perjalanan hijrah saya sudah berarti ya, kita masuk ke proses pemurnian keimanan saya. Jadi di 2019 itu 2023 saya mengalami pemurnian iman. Jadi saya menamakan itu dapur ujian keimanan saya. Allah memurnikan keimanan saya. Jadi setelah saya bersyahadat,
Saat itu saya lagi mengurus perusahaan media saya untuk verifikasi di Dewan Pers. Jadi saya punya perusahaan media dan saat itu saya lagi proses verifikasi di Dewan Pers. Jadi saya habis syahadat belum belajar sepenuhnya mendalami tentang agama Islam begitu. Karena waktu itu saya berpendapat saya sendiri, hidup sendiri, dan dengan saya masuk Muslim, saya harus kuat gitu. Saya harus kuat ekonominya, harus kuat, selain harus kuat imannya, agamanya, saya juga harus kuat ekonominya. Karena saya tidak punya tempat untuk bersandar gitu. Saya benar-benar sendiri. Jadi waktu itu, mohon maaf saya potong. Iya. Waktu itu sudah punya suami? Belum. Saya belum ya? Dalam posisi sendiri. Waktu saya udah divorce soalnya sama 2019 itu? Saya udah divorce. Jadi saya sebenarnya saya udah divorce sama dedinya anak-anak gitu. Sebelum syahadat ya? Sebelum syahadat, dan saya udah sendiri. So waktu itu saya lagi mengurus, waktu saya proses divorce sama mantan, saya mendirikan perusahaan media. Tapi setelah saya dapat surat resmi itu di 2018 itu, di saat itu saya mengajarkan diri saya untuk selalu berbuat positif di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi waktu itu saya dirikan perusahaan media. Jadi saya dirikan perusahaan media, terus saya proses verifikasi di Dewan Pers waktu itu. Jadi pas syahadat saya masih proses verifikasi di Dewan Pers gitu kan. Nah, saya pikir saya urus ini dulu baru saya belajar. Nah, waktu itu saya rencananya mau masuk pesantren sebenarnya di Agim di Bandung, ya di Tauhid itu tuh. Tapi rencananya saya tuh nanti tahun berikutnya, karena kan saya nggak mau masuk di sana terus saya minta-minta orangnya. Jadi saya tidak mau menggantungkan hidup saya ke orang lain. Jadi saya pinginnya saya punya usaha yang jalan gitu, terus supaya kalau saya belajar saya tidak terganggu dengan kebutuhan pribadi saya gitu waktu itu. Jadi saya pikir ya udah tahun depan aja. Ini kan Agustus sudah terverifikasi nih di Dewan Pers kan, tapi kan saya harus lobby kerjasama dong gitu. Biasanya karena saya itu sudah di pertengahan tahun, nanti dapat kerjasama kan di Januari. Jadi proses lobby-lobbynya itu saya lakukan di setengah tahun itu. Dan pikirnya nanti 2020 baru saya masuk. Jadi masuk sudah ada kerjasama, saya nggak perlu untuk berharap hidup sama orang lain gitu. Nah, cuman 2020 itu sudah COVID. Kan gitu, masuk 2020 kan sudah COVID ya. Jadi mau nggak mau saya harus tunda gitu. Terus ditambah lagi waktu itu kan AA menikah ya, sebagai muslim yang baru saya sangat-sangat kecewa waktu itu. Saya ngomong, nggak jadi di situ gitu kan, nggak jadi. Nah itu juga COVID, akhirnya ya udah semua harus saya tunda gitu. Nah dimasuk 2021 itu saya alhamdulillah Allah tuh memberikan rezeki yang cukup buat saya. Nah di saat itu saya rasa kayaknya Allah udah makasih banyak deh. Kok saya sholat aja nggak bisa gitu, masih nuntut di itu karena saya nggak punya guru kan waktu itu, masih nuntut dari YouTube gitu. Saya sendiri yang kayak ngerasa apa ya, nggak nyaman dengan kehidupan saya itu, walaupun secara materi saya nggak berkekurangan saat itu. Dan Allah sebenarnya sudah memberikan jauh lebih dari yang sebenarnya saya bayangkan gitu. Nah, waktu itu saya mau cari tempat lain untuk belajar, mau masuk pesantren, ditakutin. Karena saya posisinya sendiri kan, katanya nanti kamu diminta nikah sama ustadznya. Maaf ya para ustadz, tidak semua ustadz seperti itu. Ya, cuman mungkin itu candaan ya dari teman saya. Tapi saya juga pikir, iya ya, saya kan sendiri. Terus katanya dia, nanti kamu ngerasa hutang budi, kamu orangnya nggak enakan sekali. Nanti kamu ngerasa hutang budi, nanti kamu iyakan lagi, emang kamu mau gitu kan. Nah itu saya pikirnya, enggak lah, saya karena sudah pernah divorce dan saya ngelihat bagaimana anak-anak saya harus berjuang dan saya sendiri harus berjuang demi anak-anak. Walaupun anak-anak dengan papanya, tapi bagaimana caranya saya membuat anak-anak itu tidak benci, tidak dendam sama papanya dan menerima mama sambungnya. Jadi mereka harus menerima kenyataan hidup itu, papanya sudah punya istri, enggak boleh ada dendam, enggak boleh ada benci, harus bisa menerima kenyataan. Saya membuat anak-anak saya menerima kenyataan itu cukup lama gitu. Bahkan anak kedua saya
harus berantem sama papahnya, berkelahi bahkan sama papahnya. Nah, saya waktu itu berjuang sekiranya waktu itu supaya anak saya tidak benci dan tidak dendam sama papahnya, karena saya juga dikasih tahu sama orang tua saya bahwa rezeki anak-anak itu kan, keselamatan anak-anak itu juga bagaimana caranya mereka memperlakukan orang tua. Jadi saya tidak mau anak-anak saya ada dendam. Nah, karena pengalaman seperti itu, saya tuh nggak mau ada perempuan lain yang menangis karena kehadiran saya, dan apalagi anak-anak lain yang menangis karena kehadiran saya. So akhirnya saya takut. Nah, akhirnya saya pikir, ya Allah, kalau gitu saya minta suami aja deh gitu kan, untuk menjadi imam saya gitu. Kalau punya suami kan di pikiran saya berarti tidak ada ini, tapi yang jelas orang yang sudah resmi sendiri bercerai, kalaupun dia pun pernah nikah, dia sudah resmi bercerai. Nah, minimnya agama saya waktu itu, pengetahuan saya tentang agama, saya salah paham tentang ta'aruf gitu. Di pikiran saya ta'aruf itu cuman tidak pacaran gitu. Proses yang lain-lain saya nggak cari tahu juga. Itu kelalaian saya waktu itu. Akhirnya ada seseorang yang mendekati saya saat itu, dan saya bilang sama dia bahwa saya tidak mau pacaran gitu. Kalau mau menikah, mau serius ya udah gitu. Tapi saya memberikan beberapa syarat. Satu, harus ada restu dari orang tua. Kedua, karena kita sudah punya anak-anak, dia harus mendapat izin dari anaknya, harus juga izin sama anak saya. Berikutnya, saya yang awalnya mau ketemu di Jakarta, karena saya tinggal di sebuah kota dan dia juga tinggal di kota yang lain. Awalnya kita mau ketemu di Jakarta, saya bilang, karena saya nggak mau dicap sebagai perempuan yang mengejar-ngejar laki-laki, saya bilang, kalau kamu serius, kamu dong yang datang ke kota saya tinggal gitu. Dan waktu itu dia yang datang ke sana gitu, dia yang datang ke sana. Keempat, itu saya bilang ketika kita juga mau nikah, saya bilang saya nggak mau, walaupun secara materi saya bisa aja beli tiket untuk datang ke tempat dia, tapi itulah saya itu orangnya sok jual mahal, walaupun udah janda saya sok jual mahal emang. Saya bilang, kalau kamu serius mau nikahin saya, kamu dong yang jemput saya di sini, saya nggak mau datang ke sana sendiri gitu. Sebenarnya itu sebagai bentuk pertahanan saya yang tidak mau dibilang walaupun sudah janda saya ngejar-ngejar laki-laki, walaupun pada kenyataan saya dituduh seperti itu, padahal saya sudah buat seperti itu aja gitu kan. Waktu itu saya bilang gitu, akhirnya dia datang dan saya masih memberikan syarat. Nah, tandanya saya bilang sama dia bahwa kalau Allah mengizinkan kita menikah, kakak saya akan memberikan restu. Tapi kalau enggak, berarti kita enggak jodoh gitu. Jadi sebenarnya saya minta tanda dari Allah itu ya dari kakak saya. Kakak saya kan seorang pendeta. Tapi kakak juga belum tahu kalau saya udah muslim. Gitu. Saya belum pernah memberitahukan ke beliau. Dan lama ya? Lama, dia nggak tahu gitu. Keluarga juga belum tahu? Belum tahu sama sekali kalau saya sudah muslim dari 2019. Saya tidak berkatakan bahwa mualaf ya, karena ketika saya sudah bersahadat waktu itu kan katanya saya sudah menjadi muslim. Jadi dia tidak tahu bahwa sebenarnya saya sudah muslim dari 2019 gitu. Dan saat itu saya bilang sama calon saya bilang, kalau kakak saya mengizinkan berarti kita jodoh, tapi kalau enggak mohon maaf ya berarti kita enggak berjodoh. Nah, tapi saya enggak ngomong apa-apa sama kakak saya, cuma bilang sama kakak saya bahwa calon saya muslim gitu. Dan akhirnya mereka ketemu di pertemuan awal, cuman pertemuan biasa. Pertemuan kedua itu dia meminta izin ke kakak saya untuk menikahin saya. Dia akan bawa saya ke kota di mana dia tinggal dan dia akan menikahi saya. Kakak saya cuman bilang, oke, itu sudah pilihan adik saya gitu. Tapi memang orang tua kami sih mengajarkan kami untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain. Papa itu ketika saya udah melanjut dewasa, papa saya menyampaikan ke saya dan kakak saya bahwa untuk menjaga kerukunan harus belajar menghargai keputusan masing-masing. Sekarang sudah dewasa gitu kan. Jadi mungkin kakak saya memegang apa pesan papa saya. Jadi waktu itu walaupun secara manusia dia kecewa banget dan dia akan menanggung malu yang sangat-sangat itu karena beliau adalah pendeta dan dia kepala jemaat, dan saya memilih muslim, otomatis tuh dia sangat malu, dan dia memang dari malunya dia sedih juga sih. Dia sempat gejala stroke waktu saya sempat mempublikasikan diri sebagai seorang muslim.
Jadi ketika saya diajak untuk menikah, saya ke Bukit Tinggi gitu, ke Bukit Tinggi itu tanggal 2 Mei 2022 gitu. 2 Mei pas Idul Fitri kami sama menginjakan kaki pertama di sana. Dan di saat itu pertama kali saya publish saya memakai hijab. Otomatis kan semua orang jadi tahu dong ya gitu. Dan di FB saya itu, di Facebook saya itu kebanyakan teman-teman dari lingkup pendeta gitu kan. Keluarga, karena memang di FB saya itu saya nggak terlalu banyak teman umum, yang kebanyakan ya dari teman-teman gereja gitu kan. Otomatis semua shock dong gitu. Jadi ada yang ngechat macam-macam lah, kamu tidak menghargai pengorbanan papa kamu mempermalukan keluarga, itu macam-macam gitu kan. Tapi saya memilih untuk silent, jadi tetap silent. Saya nggak pernah membantah mereka, karena saya mau mengatakan sesuatu juga ilmu agama saya Muslim itu kan masih kurang ya. Cuman kebenaran tentang Allah itu sendiri saya sudah pegang teguh. Cuman untuk cara menyampaikan saya sadar diri ini, daripada nanti saya salah penyampaiannya, saya memilih untuk diam gitu. Jadi ketika saya dicat macam-macam, itu saya sempat ada yang maki-maki, ada yang ngancem, ada yang gitu, semuanya itu ada gitu. Tapi saya memilih untuk tetap tenang menghadapi semuanya. Alhamdulillah lama-kelamaan mulai ada yang mulai ada yang menerima. Bahkan teman saya punya sahabat baik dari kuliah. Saya pernah kuliah di Teol. Saya punya 2 teman baik. Selama puluhan tahun kami berteman, tidak pernah sekalipun bertempat. Dan dia pendeta, suami istri pendeta. Sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang. Kami masih tetap komunikasi, tapi itu luar biasa. Teman saya sampai nangis gitu. Nangis dia sejadi-jadinya gitu. Tapi dia akhirnya bisa menerima. Terus ada keluarga saya yang bilang gini, kan banyak juga Muslim itu lahir dari lahir mereka sudah Muslim dan mereka tidak berhijab. Kenapa kamu harus berhijab gitu kan? Sampai mungkin entah dia bercanda atau gimana. Kalau pulang Manado kau pakai hijab lah gitu kan. Nah itu tantangan dalam kehidupan saya. Nah waktu itu saya tetap silent dan saya menjalani kehidupan saya. Tapi ketika saya menikah, saya memilih menikah itu karena saya ingin deket sama Allah. Jadi saya ingin mendapat pelajaran tentang agama dengan cara yang benar gitu kan. Nah tapi ada juga yang bertanya, kalau memang mau belajar agama, kenapa saya harus menikah gitu? Nah, kenapa harus menikah? Kenapa nggak cari guru aja? Nah, itu yang saya bilang, saya itu pingin masuk pesantren, tapi itulah sempat ditakut-takutin gitu kan gini. Dan memang mungkin saya agak kesulitan dalam berkomunikasi kalau untuk hal-hal yang seperti ini. Kalau kayaknya saya kenal banyak orang gitu, saya suka ada di lingkungan, tapi kalau untuk menceritakan sesuatu tentang saya, itu saya agak-agak gitu. Jadi waktu itu ya udah, akhirnya ya prosesnya saya menikah. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk menikah, pingin belajar agama, pingin benar-benar deket sama Allah gitu, disitulah pemurnian iman saya dimulai gitu. Disitulah ujian saya mengalami ujian yang sangat-sangat luar biasa. Ketika saya menikah di bulan Mei tanggal 22 Mei 2022, saya tidak pernah meminta nafkah sedikit pun dari suami saya. Jadi karena saya sadar diri dia itu pendapatannya hanya seberapa gitu. Saya tahu dia pendapatannya seberapa. Dia hanya dia ASN, tapi dia golongan 2, terus dia punya tanggungan anak-anakan. Jadi saya tidak menuntut banyak hal, dan dia juga punya kredit di bank yang kurang lebih pendapatannya dia kalau dari gajinya tinggal nggak sampai 500.000. Jadi terus tapi ada tunjangan kayak TTP gitu kan. Tapi kan dia punya anak-anak yang harus dia tanggung. Jadi saya nggak menuntut, karena anak-anak saya alhamdulillah ditanggung penuh oleh ayahnya gitu kan. Ayahnya begitu bertanggung jawab untuk anak-anak saya, dan paling kalau saya bantu ya sebantu sebisanya saya. Dia juga nggak menuntut macam-macam, dan saya juga punya alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah, jadi saya cukup, saya nggak meminta untuk dia.
Walaupun dia punya TTP mungkin ya penghasilannya nggak sampai 3 juta mungkin sebulan, jadi saya nggak menuntut. Nah, di mendingan kita itu dia nanti ngasih uang belanja itu di bulan September 400.000. Jadi dari Mei, Juni, Juli itu, tapi terus dia sakit, saya juga walaupun di ASN saya bawa dia ke dokter spesialis karena saya pingin dia mendapat penanganan kesehatan secara tepat gitu. Bukan saya menyepelekan yang ada di rumah sakit ya. Cuman dalam kondisi dia sakit, kalau ngantri di BPJS kan biasanya lama sekali kan, kasihan saya, jadi saya nganterin dia di bulan dari kita habis nikah itu, saya nganterin dia ke dokter spesialis beberapa kali, dan itu dibawa biayai saya. Masya gitu. Nah, saya tidak pernah menuntut, bukan saya mau mengungkapkan apa yang pernah saya beri, enggak, saya tulus dan ikhlas untuk itu, tapi saya menceritakan prosesnya Allah dalam kehidupan saya. Nah, waktu itu bulan September baru dia ngasihkan pesawat, tapi saya sudah di KDRT dulu. Allah. Jadi di saat itu saya ingat banget itu di tanggal 3 September 2022. Jadi kita baru 3 bulan lebih menikah. Di saat itu saya mendapati kebenaran tentang alasan dia berpisah dengan mantan istrinya. Ternyata mantan istrinya pernah juga dikejar-kejar sama pisau. Jadi dikejar-kejar dengan pisau sama dia gitu, karena mereka punya masalah yang cukup gitu kan. Dan saya dapati ternyata katanya dia dulu pertama istrinya selingkuh, ternyata dia yang selingkuh dulu di 2009 waktu mereka masih sama-sama ya. Dia yang dulu selingkuh, dan akhirnya mungkin ya namanya proses manusia ya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu saya dapatin dia bohong gitu. Nah kedua, ada yang sangat-sangat miris buat saya, istrinya masih berdarah-darah terus dipaksa gitu untuk melakukan sesuatu sebagai seorang suami istri, samping anak gadisnya. Nah itu sangat-sangat miris buat saya gitu loh. Saya shock banget gitu. Nah ketika saya shock banget, saya tahu itu di sekitar jam 2-an siang gitu, tapi saya nggak langsung bertanya ke dia karena saya mengingat pesan mama saya, semarah-marahnya kita sebagai seorang istri jangan mengungkapkan itu saat itu juga, tapi coba untuk menahan. Kalau bisa itu dibicarakan baik-baik pas mau tidur malam gitu kan. Jadi saya ingat pesan mama saya, jadi saya masih nahan. Nanti saya coba ngomong ke dia itu setelah makan malam. Jadi habis makan malam kita sudah siap-siap mau tidur, saya bilang sama dia, ayah bisa ngomong nggak gitu. Dia langsung bilang, oh iya apa gitu kan. Nah ya tuh, akhirnya saya bertanya, coba jujur ke saya, apa alasan ayah berpisah sama mantan istri ayah gitu kan. Saya ini semua kejujuran ayah tidak akan merubah hubungan kita sebagai suami istri, tidak akan mengurangi kadar sayang saya ke ayah. Cuman saya ada di lingkungan usaha, kalau ada dosa saya tahu bahwa dosa itu bisa menghambat rezeki kita. Saya hanya butuh kejujuran aja supaya saya tahu saya tidak merasa dibohongi gitu. Nah saat itu dia langsung marah-marah, dia langsung ngamuk-ngamuk, kamu sudah menikah dengan saya, harusnya kamu menerima semua masa lalu saya. Nah saya bilang iya saya terima, cuman saya hanya butuh kejujuran aja gitu loh. Kalau nggak mau diceritain juga nggak apa-apa, saya juga udah tahu gitu. Jadi kalau nggak mau ceritain ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dia terus mengamuk, mungkin entah karena dia malu atau apa gitu, tahu juga dia ketahuan bohongnya juga mungkin dia malu, marah-marah. Akhirnya saya ditampar. Saya ditampar dan saya tidak berdebat dengan dia, cuman segitu aja saya ditampar. Terus saya ditampar berapa kali, adiknya di luar dengar. Nah pas adiknya di luar dengar, diketuk-ketuk lah pintunya. Saya mau buka, dilempaskan saya ke tempat tidur. Nah pas dilempaskan di tempat tidur, saya berusaha untuk bangkit dan adiknya tidak berhenti mengetuk pintu. Nah pas dia akhirnya buka pintu, adiknya ngomong, kenapa? Saya juga sudah pernah ngerasain tamparannya, kenapa harus nikah lagi gitu. Nah setelah itu saya sangat-sangat shock, kaget, ternyata dia emang adiknya juga pernah dipukul sama dia gitu. Saya sangat-sangat shock, saya sangat terpukul banget saat itu. Dan saya sempat karena itu kita ngomong-ngomong di luar, dia masih kasar dan yang lain-lain, mamahnya dibentak, papahnya dibentak. Saya makin shock karena saya dibesarkan di keluarga pendeta, nggak pernah ada yang kasar di rumah, nggak pernah ada yang kayak saya teriaki gitu, nggak ada, apalagi sampai main fisik itu nggak ada. Jadi saya tuh sangat-sangat shock dan akhirnya
Saya waktu itu rumahnya sangat jauh dan jalannya rawan. Saya di jalan kaki di rumah situ. Cuman saya dikejar sama mama, sama papanya, sama adiknya gitu, pakai mobil mereka ngejar saya dan akhirnya saya diajak pulang. Nah saat itu dia yang nangis meminta maaf ke saya gitu atas ini, katanya dia banyak sekali alasan membujuk saya untuk tidak menceraikannya dia dan memulai kembali dan baru. Nah saya pikirnya waktu itu kan saya juga malu kalau mau cerai, baru 3 bulan nikah kan, terus saya sudah mempublikasikan diri sebagai seorang muslim lagi kan, jadi bagaimana nanti orang menganggap. Nah akhirnya saya menerima gitu kembali dan saya bilang oke, saya menjalaninya. Tapi sejak saat itu kekerasan terhadap saya secara psikis, fisik itu makin sering gitu, makin sering, bahkan ini ada gigitannya nih, masih ada tandanya. Oh itu hitam ini digigit sama itu berbekas dia. Ya? Ini berbekas, ini digigit sama dia gitu. Kan setiap kali dia pukul saya dia bilang gini, orang lain nggak akan percaya kok kalau saya mukul kamu gitu loh. Nah jadi kenapa saya bilang ini? Akhirnya mulai kejadian ini karena dia sering ngomong kayak gitu. Pas dia gigit ini saya sudah ngerasa ini sudah nggak wajar. Saya harus ada dokumentasi karena saya bisa saya ada. Akhirnya setelah 3 hari dia gigit saya ini saya videoin. Dia di videoin, saya foto dan saya simpan gitu sebagai bukti karena saya sudah ngerasa ini kejadiannya bulan Desember. Jadi bulan Desember itu saya juga tahu kebohongannya dia gitu. Jadi sebelum dia sama saya dia pernah dia sering beli barang-bahan mahal dan dia pernah ngasih seseorang dengan jumlah yang besar. Saya nanya, memang ayah punya bisnis lain gitu, kok kamu bisa beli barang-barang seperti ini? Nah katanya dia waktu itu oh ini tabungan saya. Nah waktu itu saya maksudnya ya udah percaya ya suami. Ternyata setelah bulan Desember dia mendapat surat dari inspektorat. Jadi dari pemeriksaan inspektorat itu banyak sekali temuan-temuan gitu kan. Jadi akhirnya saya tahu gitu. Nah saya tahu dia melakukan mendapat uang tersebut uang dari panas situ, ya. uang panas dari situ. Dan bahkan ada kegiatan yang fiktif gitu kan. Nah terus waktu itu saya ngelihat dia juga membuat SPJ itu dengan ngikut-ngikut tanda tangan karena urusan pekerjaan kantor saya nggak mau masuk campur kan. Jadi saya biarin dia membuat SPJ itu, saya cuma lewatin aja, dia lewat di luar, dia buat sampai jam-jam 12 malam gitu kan. Jam-jam 12 malam saya masuk ke kamar aja gitu, lewatan sama masuk kamar, saya nggak mau ini. Cuman sebagai seorang istri saya tahu apa yang dia lakukan itu udah salah, soalnya saya lihat dia ngikut-ngikut tanda tangan orang sampai banyak sekali kan gitu, ngikut-ngikut tanda tangan. Akhirnya saya bilang sama dia, setelah sekian lama itu dari Desember dapat surat itu, bulan Februari yang dia gigit ini gitu kan, dia gigit ini saya fotoin, videoin. Tapi sudah bulan Januari SPJ-nya juga nggak selesai. Akhirnya saya deketin dia gitu kan, terus saya bilang, ayah memang ada kendala, ini udah 1 bulan lebih SPJ-nya belum selesai gitu. Akhirnya dia ceritalah semuanya masalahnya dia gitu kan. Pas dia cerita semuanya itu, dia kayaknya habis dia cerita dia makin brutal. Mungkin karena dia malu saya, akhirnya kebohongan dia dan aib-aibnya dia mungkin kebongkar dengan sendirinya. Akhirnya dia kayak sering marah-marah gitu, sering-sering marah-marah, kayak sering-sering nyarain kalau dia mau suka tampar dia nampar gitu. Dan saat itu akhirnya mungkin dia ketemu sama orang-orang di masa lalunya dia, dan itu keungkap di dalam tidurnya dia. Jadi di tidur dia sering ngigau, dan dia berhubungan dengan perempuan lain itu dia cerita di dalam mimpinya dia gitu. Dan apa yang dia lakukan saat itu entah kenapa saya nggak tahu gitu loh, tapi apa yang dia lakukan di sepanjang hari di luar rumah itu terungkap di dalam tidurnya dia gitu. Dia yang ngomong sendiri sampai dia mau suruh orang itu naik di atas meja, masuk ke kamar mandi, melakukan itu, dia ngomong di dalam itunya dia. Iya, detail. Jadi dia ngomong gitu di dalam mimpinya. Tapi waktu itu saya cuma bilang, ya Allah, saya sudah menikah dan saya malu mau cerai sebelum 1 tahun. Itu saya belum kayak gitu. Dia cerita di dalam mimpi. Nah, sampai suatu saat dia saya bilang ke dia ketika dia bangun, saya sering nangis gitu kan. Jadi saya saat itu sering banget nangis banget gitu, apalagi saya tahu bahwa suami saya ketemu sama perempuan lain gitu dan dia ceritain di mimpinya gitu kan.
awalnya saya pinginnya nggak mau percaya gitu, nggak mau percaya sama sekali dengan apa yang dia lakuin gitu. Terus akhirnya saat itu saya suatu saat kita ke rumah mamanya ya gitu, mamanya. Nah di situ kita cerita tentang ngigau. Ini saya mau menyadarkan dia bahwa dia seperti itu gitu. Nah nanya lah, mamanya juga kadang-kadang di dalam tidurnya itu suka mimpi ngigau apa yang mamanya laksanakan di siang hari kebawa di mimpinya, bahkan pernah mereka sampai kebangun. Nah begitu juga suami adik kandungnya gitu, apa yang dilakukan di kantor di mimpi juga dia ceritain seperti itu, sampai adiknya sendiri yang bilang sampai saya bingung gitu loh yang diceritain. Nah dia akhirnya menyadari hal itu. Nah saat itu juga tambah brutalnya gitu loh, tambah brutalnya. Terus ininya di puncaknya itu di tanggal 27 Maret 2023. Nah, di saat itu saya lagi ada untuk verifikasi faktual media saya, banyak sekali tuntutan dari Dewan Pers waktu itu, dan saya lagi menyiapkan semuanya. Nah, di saat itu saya di ruangan saya kontrak 2 lantai, jadi dibawa dijadiin kantor. Nah, saya minta bantuan beliau waktu itu karena dia juga sangat pintar. Dia anak SMA yang punya otak profesor kalau menurut saya. Jadi dia memang, saya jatuh cinta sama dia karena kepintarannya dia waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu dia datang bantuin, terus dia lagi duduk di depan saya gitu, di meja kerja saya depan. Dia lagi pegang handphone. Saya lihat dia itu bahagia banget ketika dia melihat handphone. Nah ketika itu saya merasa kayaknya dia sama saya nggak bahagia deh gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, karena dengan kejadian-kejadian yang saya alami kayaknya dia benar-benar udah nggak bahagia sama saya. Jadi saya nanya, ayah maaf boleh ngomong nggak? Kasar banget dia ngomong. Nah tapi saya sinis banget langsung ngomong, iya apa gitu. Oh ya udah, ya kalau misalnya ayah nggak bahagia sama saya, ya udah ayo lebih baik saya urus aja perceraiannya gitu kan gitu. Terus dia bilang macam-macam apa, dia nggak hafal saya dia ngomongnya. Terus habis itu dia diam. Saya cuma bilang kalau memang ini udah yang terbaik buat kita, mungkin ayah bisa kembali membangun kehidupan ayah, saya juga sama gitu. Terus dia cuma diam aja. Akhirnya saya bilang gini, karena saya takut dipukul lagi, so saya bilang sama dia, ayah bunda izin ke lantai 2 ya untuk melanjutkan pekerjaan gitu. Nah saat minta izin itu dia masih diam. Entah kenapa ketika saya berdiri dari tempat duduk gitu, dia tiba-tiba berdiri, saya didorong ke dinding, terus rambut saya dijambak, dibenturin ke dinding kepalanya. Iya gitu, sampai sekarang belakang atau depan? Belakang. Ini kalau mau dibenturin ke dinding, terus saya ditampar gitu, terus saya berusaha untuk lepas saat itu. Alhamdulillah itu saya bisa lepas dari dia, dan saya pegang di meja kerja. Jadi saya pegang di meja kerja, saya masih ditendang-tendang, kepala saya masih dipukul-pukul. Iya, saya ditendang-tendang, dipukul-pukul kepala saya. Akhirnya saya coba tenang dan mengalihkan perhatian dia. Saya jatuhin laptop. Kebetulan ada laptop kan. Alhamdulillah itu sempat mengalihkan perhatiannya dia. Jatuh, dia sempat lepas saya mau lari, dikejar sama dia, didorong saya kehempas lagi, dia lari ke belakang. Nah saya pikir dia ke belakang, mungkin dia pergi menenangkan hati, menenangkan pikiran. Jadi saya berdiri aja sambil shock ya, berdiri di depan pintu saya. Dan saat itu tiba-tiba dia kembali udah dengan pisau. Jadi dia kembali dengan pisau. Otomatis saya shock dong gitu, ya Allah gitu. Dan saya langsung ditarik, pisaunya dihunuskan di sini. Dihunuskan di sini. Dan saya berusaha untuk ancaman apa yang saya bunuh kamu gitu. Langsung saya bunuh kamu gitu. Itu udah kayak gini. Saya berusaha untuk teriak tolong gitu, tapi leher saya juga udah dicekek juga waktu itu. Jadi saya udah kayak mau bersuara agak susah kan. Tapi itulah Allah tuh ajaibnya. Adik yang di tetangga kita itu akhirnya keluar, dia menjemur pakaiannya di luar, dan itu kan ada tirai di depan kita, dan saya berusaha untuk teriak. Alhamdulillah itu dia
lepas gitu, dia lepas. Pas dia lepas, saya masih ke posisi gemetaran, saya coba duduk untuk pergi menjauh sedikit dan saya duduk di anak tangga. Nah pas saya duduk di anak tangga itu, saya nggak berani bereaksi lebih karena pisau masih di tangannya dia gitu, tapi saya sempat ambil handphone. Nah pas saya duduk di situ, saya tunggu dia tenang gitu. Akhirnya dia pisau itu dia lempar ke arah pintu. Saya masih punya videonya. Dia lempar ke arah pintu. Saya hidupin handphone, terus saya ngambil video sebentar. Karena saya tahu bahwa saya harus punya bukti dong. Di situ cuma ada kita berdua gitu. Saya ngambil video, terus saya lari ke lantai 2. Saya mau berusaha untuk mau mengamankan diri di kamar. Dia tahu saya lari, dia kejar lagi. Dan kami sempat dorong-dorongan di pintu. Akhirnya saya kalah kuat sama dia. Saya kembali dicekik sama dia, ditaruh di tempat tidur, dikencing sama dia. Terus yang mengerikan banget gitu, dia bilang ayo kita mati bareng-bareng gitu. Wah itu sampai segitunya gitu. Ini aku bilang aduh benar-benar udah nekat berarti kan kalau sudah seperti ini, benar-benar itu. Alhamdulillah anak saya itu nggak berhenti untuk nelpon. Saya bilang saya nggak mau beritahu apa yang saya alami ke anak saya. Tolong, saya bilang ya udah, anak saya itu butuh uang butuh uang. Kalau kamu mau membunuh saya, kamu juga mau mati sama saya, izinkan saya untuk transfer uang ke anak saya. Tapi itu negosiasi itu udah 1 jam lebih, sampai saya lemas karena saya dikancing terus sama dia lehernya, sampai ini saya bahwa itu biru juga. Astagfirullah. Jadi waktu itu bujuk-bujuk, alhamdulillah dia mau gitu, dia lepas. Akhirnya saya langsung pakai baju seadanya, saya pakai hijab dan saya langsung ke kantor polisi saat itu. Nah di sana saya sudah laporin, saya sudah divisum, saya udah lapor di sana. Cuman saya juga sudah nggak mau ketemu sama beliau gitu, tapi di saat proses itu adiknya itu kirimin foto sama video ke saya, kak papanya sudah nangis-nangis, sudah bentur-benturin di kepalanya di dinding karena papanya memang tidak mau menanggung malu, sudah nggak kuat lagi katanya menanggung malu, soalnya kakaknya baru keluar dari penjara karena kasus asusila anak di bawah umur. Nah 9 tahun, terus adiknya juga masih di penjara karena kasus narkoba. Nah saya nggak tahu soal semuanya itu. Saya nanti tahu itu adiknya di penjara itu H-2 kami mau nikah. Sudah di hotel, sudah dipersiapkan semuanya. Dan di dalam saat kita berpisah mau nikah itu dia juga bohongin saya. Katanya dia di daerah Minang itu kalau mau nikah yang mau biayai nikahan itu adalah perempuan. Jadi saya biayai semuanya. Gitu, saya biaya semuanya. Nah saya nanti tahu pas sudah mau nikah baru dia bilang kakaknya di penjara, adiknya di penjara. Saya shock dong, pembatalan nikah malu, orang udah pada tahu semua. Saya coba untuk menerima keadaan itu. Nah jadi papanya waktu itu malu kan, papanya itu menjabat sebagai orang tua adat di sana. Jadi saya juga kasihan sama orang tuanya karena mama sama papanya itu baiknya minta ampun, sayangnya ke saya itu seperti anaknya sendiri. Jadi saya itu tidak diperlakukan sebagai anak mantu istilahnya ya. Saya tidak pernah diperlakukan sebagai anak mantu, saya diperlakukan sebagai anak kandung oleh mereka. Mereka benar-benar baik, adiknya juga baik banget, kakaknya juga baik banget gitu. Jadi karena kasihan saya tarik laporannya. Nah tapi karena saya curiga dengan perlakuan dia, kalau kita terjadi perdebatan kan mungkin dia bertindak seperti itu masih wajar ya. Akhirnya karena tindakan dia yang tidak wajar itu kami kembali bersama, habis saya tarik laporan di kantor polisi. Tapi kami punya perjanjian di sana, kalau misalnya dia kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap saya, dia akan dituntut dengan tuntutan yang pertama gitu. Ya. Baru saya tarik laporannya. Nah ketika saya tarik laporannya kami pulang dan kami kembali bersama-sama. Saya ikhlas untuk menerima semuanya, mencoba untuk kembali. Tapi karena rasa penasaran saya dengan apa yang dia lakukan, akhirnya saya berkonsultasi dengan orang-orang yang berkompeten dalam hal itu. Akhirnya saya dianjurkan untuk sebenarnya berpisah sama dia saat itu. Tapi saya karena dengan apa yang disampaikan oleh teman saya itu, saya malah merasa bahwa ya Allah, saya tidak melakukan hal yang semaksimalnya sebagai seorang istri. Harusnya saya tahu dulu gimana dia, biar saya tahu memperlakukan dia gitu dengan baik. Dan ketika ada masalah saya lebih mengerti bagaimana
bagaimana memahami persoalan tersebut, menanggapi persoalan tersebut. Akhirnya karena itu saya ingin menebus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi saya akhirnya memilih untuk kembali bersama, walaupun saya sudah tidak dianjurkan untuk bersama dengan dia. Nah, tapi saya dibilang sama teman saya untuk oke, sekarang itu kamu coba deh gitu. Kalau selama ini kamu sebelum sholat, waktunya sholat kamu udah cepet-cepet ambil wudhu, sekarang kamu nunggu dia yang suruh, supaya dia itu satu membangun keimanannya dia, siapa tahu dia juga berubah, dan kamu sendiri itu dia merasa kamu sangat-sangat butuh dia dalam hal itu. Jadi akhirnya saya rubah polanya, kalau mau sholat itu saya tunggu dia suruh ngambil wudhu. Jadi saya tunggu dia ambil wudhu, terus saya mencari tahu latar belakang dia, ke keluarganya, dari mama papanya, dari masa kecilnya, adik kakaknya, kadang-kadang tante-tante dan sepupu-sepupunya sama keluarga besarnya. Dan akhirnya saya tahu. Nah, di situ tuh saya menangis lagi, ya Allah, ternyata seperti ini. Dan saya malahan sebelum pelayanan dia ke dia itu saya tingkatkan lagi. Padahal saya sudah hampir dibunuh sama dia, tapi saya tingkatkan lagi. Saya tingkatkan lagi, saya lebih melayani dia lebih baik lagi saat itu. Dan di saat Idul Fitri saya masih membasuh kakinya. Tapi saya membasuh kakinya, tapi saat itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini adalah mungkin yang maksimal yang bisa saya lakukan gitu sebagai seorang istri. Kalau mau ada lagi saya sudah nggak sanggup, saya bilang gitu sama Allah. Nah, waktu itu saya basuh kakinya, kebetulan saya masih punya parfum dengan harga yang nggak cukup murah, itu cukup mahal, dan saya masih pakai parfumnya, dan saya cium kakinya, saya basuh kakinya. Tapi dia bilang ke saya, kamu nggak perlu melakukan semua ini. Saya bilang, ya udah, ini adalah hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang istri, sekaligus sebagai permohonan maaf saya atas kurang-kurang saya yang lebih dulu, dan saya sebagai tanda pengabdian saya maksimal sebagai seorang istri ke depannya seperti apa gitu. Nah, saya bilang gitu ke dia. Nah, tapi betul kata teman saya, semakin kamu baik, semakin ayah menganggap bahwa kamu malaikat dan dia iblisnya gitu. Dan benar, setelah itu saya karena dia sakit ya, mengidap beberapa penyakit, jadi saya berusaha untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dia gitu. Bahkan saya harus search itu makanan-makanan yang dia butuhin, dan tidak karena dia mengidap beberapa penyakit, ada penyakit yang satu itu tidak boleh makanan ini. Nah, sementara makanan yang satu membutuhkan asupan itu, jadi saya harus mengatur makanannya. Nah, saat itu saya masak gitu kan di tangga dari dapur ke lantai 2 itu tangga beton, dan sudah saya lapisin karpet supaya tidak licin. Nah, saya bawa makanan ini dari lantai 1 nih, panas gitu kan, jadi saya pelan-pelan naik ke atas. Sampai ke atas dia bilang gini, kenapa mau mergoki saya, harus mengendap-endap gitu. Saya bilang, saya bawa makanan panas nih, kalau saya mau cepet-cepet kan bisa jatuh dan bisa tumpah ke saya. Nah, karena saya mungkin sudah merasa sakit hati gitu, dan sudah terlalu banyak ini daripada saya dipukul lagi, jadi saya naruh makanan itu, saya habis taruh, saya bilang saya izin ke kamar ya, saya mau istirahat, saya capek gitu. Pas saya mau menuju ke kamar, dia langsung panggil, hei anjing gitu. Dan itu kata-kata anjing, kata-kata pantai itu udah makanan saya sehari-hari gitu. Padahal di rumah saya nggak pernah sekalipun, jangankan di rumah, di luar rumah itu saya nggak pernah sekalipun dimaki sama orang selama saya sebelum itu. Dan itu pertama itu dia sering banget gitu ngatain pantai, ngatain anjing, maaf ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, pas saya bilang, kenapa sih ayah, kalau memang sudah nggak bahagia sama saya, ya udah diakhirin aja, saya bilang gitu kan. Nah, waktu itu dia lempar saya pakai gelas, dan ini masih ada tandanya nih, pecah di kaki saya itu. Berbekas berarti? Berbekas gitu. Karena dia lempar, kebetulan memang karena saya di rumah ya, jadi kayak saya berpakaian seadanya, jadi kita kan cuma berdua di rumah sini, jadi memang kena di sini, pecah, belum bekas di situ. Nah, saat itu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah nggak sanggup lagi. Nah, untuk memastikan keputusan saya tidak salah di jalannya Allah, saya berkonsultasi dengan beberapa ustadz. Nah, saya berkonsultasi dengan beberapa ustadz, dan di sana semua memberikan jawaban bahwa rumah tangga saya sudah tidak baik untuk dilanjutkan gitu, karena di Muslim juga tidak mengajarkan seperti itu gitu. Dan akhirnya
waktu itu saya bilang sama beliau tanggal 26 Juni 2023 itu saya mengambil waktu untuk pergi ke Masjid Raya Bukit Tinggi. Saya di sana dari jam 8 pagi sampai Isya. Dan saya mematikan handphone seharian. Saya mematikan handphone di sana, dan di sana itu benar-benar saya hanya sholat, ibadah, baca Al-Quran gitu, baca buku. Dan di sana saya berdoa, ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga ini. Saya sudah tidak kuat. Tolong berikan jalan yang terbaik buat saya. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah, saya percaya bahwa saya dibawa ke kota ini bukan untuk dihancurkan sama Allah, karena saya meminta imam untuk buat saya untuk lebih dekat sama Engkau. Jadi tujuan saya baik gitu loh. Jadi jangan sampai saya yakin Allah tidak membawa saya di sini untuk dihancurkan. Saya ikhlas dengan semua persoalan ini. Nah, terus waktu itu ada ibu-ibu di sebelah itu, karena itu saya masih belajar kan sholatnya juga. Saya sempat tanya sama ibu itu, "Bu, kalau misalnya mau sholat zuhur, rawatibnya berapa rakaat ya, gimana?" Kan saya lupa, karena saya tahu itu ada 2 kali harus ini kan, tapi saya lupa gitu kan. Jadi saya tanya sama ibu itu, ibu itu nanya, emang, saya bilang, saya maaf ya, saya baru belajar. Terus handphone saya matiin, biasa saya search aja kan, kalau saya lupa saya search, tapi itu karena saya matiin handphone, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya. Terus ibu itu bilang, kalau mau belajar, sebenarnya hari Senin ini di sini ada belajar Al-Quran, cuman ibu ustadz yang ngajarin kami itu ibunya lagi sakit, jadi beliau pulang kampung, nanti minggu depan ada. Oh iya, saya bilang, saya dikasih tahu, dan saya akhirnya sholat waktu itu, dan saya pulang waktu Isya. Minggu depannya saya datang gitu. Saya datang untuk ini belajar. Waktu itu saya masih duduk di belakang dong, duduk di belakang, dan karena saya malu kan, saya nggak kenal siapapun, jadi saya duduk di belakang aja. Ibu-ibu sudah pada di depan nih. Pas ustadznya datang, ada ibu satu yang panggil, "Ayo Bu, duduk sini," gitu kan. Duduklah saya di sebelah seorang ibu. Nah, pas itu saya bilang, waduh, mampus saya, karena ternyata ustadz baca ayat segini diikutin sama masing-masing ibu-ibu yang hadir itu kan. Waduh, saya bilang, pas ya udah, saya bingung mau ngapain ini. Nah, pas ibu yang di samping giliran mau saya sama dia, saya bilang gini, "Bu, saya belum bisa baca Al-Quran." Masya Allah, dia bilang, "Nanti saya cariin Al-Quran yang ada bahasa Latinnya," gitu kan. Cariinlah dia bahasa Latinnya, terus dikasih ke saya. Tapi saya juga masih agak gugup-gugup kan. Akhirnya udah saya dilewatin. Nah, habis itu tiba-tiba saya dikasih tahu, mau nggak belajar gitu kan. Mau banget, saya bilang, kalau berkenan belajar. Dan tahu nggak, dia adalah malaikat yang tidak bersayap yang dikirimkan Allah sama aku. Dia adalah orang yang, kenapa saya bilang dia orang malaikat yang tidak bersayap gitu, karena beliau itu sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat rendah hati. Saya tidak kenal dia siapa, dia itu rendah hati banget, baiknya minta ampun. Ternyata dia adalah anak orang terkaya, salah satu orang terkaya di sana gitu. Tapi orangnya baik, rendah hati banget, low profile banget, orangnya sederhana banget, dan mau ngajarin saya untuk belajar apa. Dan selama itu saya nggak pernah tahu dia siapa, dan saya nggak pernah nanya dia siapa, dan dia pun nggak pernah memberitahu dia itu siapa gitu kan. Akhirnya, singkat cerita, saya sudah memutuskan untuk bercerai, dan tanggal 28 itu saya undur lagi, tanggal 28 dan tanggal 26 kan saya di masjid nih. Tanggal 28 si mantan datang ke tempat tinggal saya, karena pertama dia sudah pergi dari rumah. Tanggal 28 dia datang, dan di sana ketika dia datang, dia bilang, "Ayo kita kembali mulai dari nol lagi," gitu. Tapi saya bilang gini, mau mulai dari nol kayak gimana? Saya bilang, saat ini saya sudah memposisikan diri, saya bilang sejak tanggal 26 kemarin, saya sudah memposisikan diri sebagai seperti bayi yang baru lahir. Di tanggal 26 kemarin, saya sudah memposisikan diri sebagai bayi yang baru lahir. Saya butuh asupan gizi, saya butuh bimbingan, saya butuh dipelihara, saya butuh benar dijaga gitu. Dan terlebih saya sudah mengosongkan rekening saya.
Jadi rekening saya udah nol, saya bilang, kalau kamu mau sama saya, penghasilan saya, kebetulan saya punya perusahaan media, jadi saya bilang perusahaan saya kerjasama di sini, kebetulan saya ada kerjasama sama Pemko sana, nominalnya hanya segini, dan ada yang tambahan-tambahan lain itu segini. Kalau kamu mau hidup sama saya, kondisi keuangan saya seperti ini. Kalau kamu pingin lebih, izinkan saya untuk kembali ke beraktivitas seperti awal. Mungkin saya akan ke Jakarta, jadi saya akan ke Balikpapan, dan saya akan ke ini, dan saya akan kembali beraktivitas untuk menjalankan usaha saya kembali gitu. Nah, waktu itu dia langsung ngamuk-ngamuk, dia bilang di Islam itu kalau menjadi Islam sebagai orang mualaf di Islam itu, kalau menjadi Muslim dikatakan seperti bayi yang baru lahir, bukan juga mengosongkan rekeningnya gitu kan. Kok gitu sih? Nggak nyambung. Jadi jauh banget. Jadi kan saya bilang, ya udah kalau kamu mau terima saya ya seperti inilah saya, keberadaan saya. Dia langsung ngomong macam-macam kan gitu. Ya udah, pokoknya saya masih punya perusahaan media, saya bilang. Dari situ kita masih bisa hidup, dan kalau pengen lebih ya udah saya kembali dengan menjalankan usaha saya yang lalu-lalu gitu kan, yang usaha saya seperti ini, dan dia tahu usaha saya apa. Jadi ya udah, kamu kalau mau terima, tapi dia tetap ngotot bahwa itu menjadi Muslim itu, dia sebagai mualaf itu yang mengatakan bahwa bayi seperti bayi yang baru lahir, seorang mualaf itu seperti bayi yang baru lahir, bukan mengosongkan rekeningnya juga gitu kan. Ya, jadi saya cuma tetap juga bilang gini, ya Allah, kalau memang dia mau kembali, dia harus kembali. Saya bilang, saya memposisikan diri sejak tanggal 26 kemarin karena saya mau berpengalaman sama Allah. Kalau dulu saya itu masih jauh dari Allah, saya belum bisa ngapa-ngapain, gitu, belum bisa sholat, belum belajar agama, belum ini, Allah memberikan rezeki yang lebih buat saya. Saya yakin bahwa ketika saya makin taat Allah, walaupun banyak tantangan dan ujian, saya juga bisa diberikan rezeki oleh Allah lebih dari itu. Bahkan saya yakin lebih dari itu, karena saya berharap dengan apa yang saya lakukan, saya mengharapkan rezeki, karena apa yang saya lakukan adalah bentuk ketaatan saya kepada Allah, sebagai bentuk kewajiban saya sebagai seorang Muslim. Tapi Allah pasti nggak akan meninggalkan saya. Nah, akhirnya saya menyampaikan tuh, dan tetap dia ngotot seperti itu. Akhirnya dia pergi gitu. Dia pergi dari Roma, dan saya menerima, ya Allah, saya ikhlas dengan semuanya. Nah, menjalani proses itu, saya akhirnya belajar, saya mendapat guru untuk belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah saya mulai di tanggal 5 Agustus, tanggal 15 September saya sudah bisa, walaupun belum lancar banget, saya udah bisa baca Al-Quran. Ya? Iya. Padahal waktu buka Al-Quran, buka Iqra, saya pikir, ya Allah, mungkin 2 tahun saya baru bisa belajar ini. Dan saya bilang ke dia bahwa dia kan terus mengusir saya untuk keluar dari kota sana. Tapi saya sudah bilang, saya tidak akan keluar dari kota ini sebelum saya memegang surat cerai. Karena saya takut dengan fitnahan, karena saya ada di dunia bisnis, saya ada di dunia usaha, saya punya perusahaan media sebagai seorang muda media, otomatis kan saya punya banyak relasi kerja. Nah, nanti kalau saya pergi tanpa saya memegang surat cerai, nanti saya bisa kena fitnah gitu. Dan saya sudah bilang sama Allah, saya tidak akan keluar dari kota ini, apapun yang akan terjadi. Kalau saya sudah memang mau mati di sini sambil menunggu itu, ya saya sudah siap. Kalaupun Allah memberikan saya umur yang panjang, ya saya akan keluar dari kota ini setelah saya mengeluarkan surat cerai. Tapi dia menginginkan saya untuk pergi dari kota situ, saya nggak mau. Nah saya nggak mau, dan saya waktu itu alhamdulillah ya, waktu Iqra itu tapi saya minta izin sama dia, tolong izinkan saya itu keluar, kalaupun saya harus keluar itu sampai saya bisa baca Al-Quran. Tapi saya bilang, kayaknya 2 tahun deh. Jadi saya bilang begini, saya mungkin akan keluar dari kota ini sekitar 2 tahun karena saya akan belajar ini gitu kan. Mungkin dalam hati dia bodoh sekali sih, 2 tahun. Nah, tapi itulah keajaiban Allah ya. Saya bilang, kalau kita memang niatnya seperti itu, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Nah, saat itu saya belajarnya tanggal 5 Agustus. Tanggal 15 September saya sudah bisa baca Al-Quran, walaupun saya belum lancar, tapi setidaknya huruf-hurufnya saya sudah tahu, sudah paham, dan untuk membaca itu sudah bisa gitu. Alhamdulillah banget. Nah, ketika saya bisa baca Al-Quran, saya ingat dengan nasar saya ketika saya syahadat. Dimana ketika saya syahadat, saya meminta untuk tidak dipublikasikan, tapi saya bilang bahwa ketika saya bisa baca Al-Quran dan saya punya bekal
bekal ilmu agama walaupun baru sedikit, saya akan mensiarkan agama Islam dengan cara yang Allah percayakan ke saya. Nah, saya ingat dengan nasar saya itu. Dan ketika saya di Bukit Tinggi itu, yang saya tahu waktu saya ada masalah sama beliau, saya sempat cari mualaf center di sana, tapi ternyata di sana tidak ada mualaf center. Nah, saya bingung harus kemana. Sebenarnya saya malu bertanya ke ustadz gitu, karena saya perempuan dan masalah saya kan cukup sensitif ya, masalah rumah tangga. Jadi mau bercerita ke laki-laki kan sebenarnya nggak enak ya. Tapi saya terpaksa melakukan itu karena saya tidak punya kenalan gitu. Karena saya butuh. Saya takut melangkah tidak sesuai dengan agama ini. Saya takut melangkah malah saya bikin dosa gitu kan. Nah akhirnya itulah yang saya lakukan. Nah di saat itu saya mengambil keputusan untuk buka mualaf center supaya maksudnya saya di sana kan umumnya udah muslim ya, tapi banyak juga yang sudah mualaf yang datang dari kota lain karena mereka menikah di sana gitu. Jadi akhirnya saya mendirikan mualaf center. Nah saya mendirikan mualaf center, saya berkerinduan supaya teman-teman kiranya teman-teman mualaf mereka punya tempat, punya wadah gitu. Nah karena saya dirikan itu secara independen dari sisa-sisa tabungan saya dan bukan tabungan sih, dari pemasukan saya karena saya sudah menolkan kan. Alhamdulillah waktu itu saya punya kerja sama media, jadi kalau pencairan saya pakai untuk biayai mualaf center. Jadi biaya saya mualaf center saya bikinin, kebetulan dulu ada kerja sama itu pengumuman, walaupun sebenarnya pengumuman di media saya biasanya saya tarifkan satu pengumuman 5 juta gitu. Tapi waktu itu dana mereka hanya 3 juta, ya udah nggak apa-apa saya terima gitu kan. Itu yang saya bikinkan papan mualaf center itu, neon boxnya saya bikin itu perlengkapan. Pokoknya apa penghasilan saya itu saya pakai untuk mualaf center. Nah saya punya visi di dalam mualaf center itu, yaitu menjadikan mualaf itu termasuk saya kuat imannya, kuat kantongnya. Amin. Nah, jadi saya dari penghasilan itu saya memberikan modal untuk teman-teman mualaf yang ada di naungan saya, walaupun tidak banyak, sangat-sangat sedikit gitu. Nah, saya bilang ke mereka, nanti bantuan saya ini nanti diteruskan lagi, nggak usah kembalikan ke saya, tapi nanti kalau ada penghasilan sisihkan, terus kalau ada yang membutuhkan kalian lakukan. Pesan saya itu disampaikan juga, biar terus mengalir seperti itu. Dari situ saya tahu bahwa ternyata ada teman-teman mualaf juga yang membutuhkan saya. Jadi kehadiran saya di sana bukan untuk dihancurkan, tapi ternyata ada tujuan Allah itu. Nah di hadapan itu juga saya masih mengalami gejolak yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa dengan mantan suami, karena saya terus diancam sama dia. Itu sudah posisi kami sudah pisah rumah, tapi belum memproses perceraian karena beliau ASN kan. Jadi proses perceraian kan panjang gitu, harus berprosedur. Nah, dia waktu itu juga nggak mau, dia maksain saya yang ngurus perceraian karena dia nggak mau 50% gajinya masuk ke saya karena aturan ASN kan, aturan ASN kan dia nggak mau rugi, tapi saya juga nggak mau bodoh, saya mau memberikan pelajaran buat dia. Nah, dia yang mukulin saya, penyebab perceraian kita semua itu ya mungkin ada salah saya juga pasti ada salahnya, tapi kan dia juga mau cerai, jadi dia bilang banyak yang perempuan yang lebih baik dari saya di luar sana, terus saya sudah mengalami KDRT, terus saya juga sudah rugi secara materi. Terus masa saya memberi enak sekali di pikiran dia, enak sekali terus saya yang ngurus dan saya ini. Nah saya ingin memberikan pelajaran yang berharga buat dia. Kamu yang menginginkan hal ini, kamu yang melakukan, kamu harus bertanggung jawab. So dia ini saya membiarkan dia, kamu yang mau semua ini, jadi kamu harus mengurus sampai tuntas gitu. Tapi dia bilang kamu kan juga mau bercerai lah, sama-sama berarti. Tapi kan kamu sebagai seorang laki-laki, saya bilang ya udah kita nikah, saya yang biayai karena kamu nipu saya. Kamu bilang bahwa di Minang itu kalau mau nikah perempuan yang menanggung semua biaya, kamu tidak keluar biaya sama sekali. Dia gitu. Asli orang sana. Asli. Berarti jadi ini oknum ya, oknum orang Minang ya. Oknum jangan sampai ini ya. Karena ya. di sana orang seperti itu saya mendapat pelajaran. Di sana juga malaikat tak bersayap. Justru orang yang paling baik yang pernah saya temui di dunia ini ada di sana. Orang yang benar-benar tulus, ya Uniko, malaikat tak bersayap aku gitu. Dia orang-orang yang paling baik. Jadi orang Minang itu sebenarnya umumnya baik gitu, cuman oknum satu ini aja gitu. Jadi jangan di skip aja gitu. Nah, jadi dia itu
dia menyampaikan seperti itu. Jadi semua biaya pernikahan kan dari saya gitu. Jadi saya pikir kalau perusahaan seperti ini enak sekali dong dianya. Iya. Jadi Nanti malah dia playing victim. playing victim kan gitu. Jadi saya biarin dia ngurus. Saya tetap tenang aja. Jadi dia ngurus. Saya bilang silakan ngurus perceraian. Saya membangkitkan semangat saya untuk mengurus Love Center gitu. Masya Allah. Jadi dia masalah itu tetap berjalan. Saya Fokus nggak yang mau, lain, saya nggak mau menyia-nyiakan hal itu, dan saya tidak mau terfokus dengan masalah itu. Jadi saya bilang setidaknya ya Allah buat saya bermanfaat di situ. Di kehadiran saya di Kota Bukit Tinggi itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan di saat itu alhamdulillah sesedikit apapun yang Allah ngasih ke saya bisa berbagi dengan banyak orang. Nah ketika saya sama dia gitu, saya tidak diizinkan untuk melakukan hal itu. Bahkan ketika saya ulang tahun media nih, saya mau makan bersama anak-anak yatim piatu. Karena saya biasanya sebelum menikah saya sering melakukan hal seperti itu. Jadi saya sering datang ke panti asuhan sama anak-anak, terus ada anak-anak jalanan juga yang saya santuni, tapi saya nggak pernah publish gitu. Saya tidak pernah publish. Jadi karena prinsip saya sudah berkomitmen ketika saya dirikan perusahaan saya bilang sekian persen itu saya berikan untuk donasi gitu. Jadi saya tidak mau menahan gitu. Saya tidak menahan, setiap kali ada saya langsung salurkan, setiap kali ada saya salurkan. Ketika saya menikah sama dia tidak mengizinkan hal itu. Bahkan pernah waktu saya ulang tahun media di tahun 2022 itu saya bilang saya mau makan bareng sama anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Nah dia sempat terjadi perdebatan, tapi waktu itu saya sedikit melawan, tetap melakukan. Nah dia hadir juga saat itu, tapi tahu nggak, pulang dia bilang kamu percuma melakukan semua ini tanpa izin saya. Katanya dia gini, kamu puasa aja tanpa izin dari saya itu sia-sia. Nah, jadi tahu nggak, sejak saat itu akhirnya saya tidak melakukan itu lagi. Saya tidak berani karena saya tahu kan itu dosa. Dan bahkan ketika saya mau puasa, saya kayak harus mengemis ke dia untuk minta izin supaya saya mau puasa. Bahkan pernah saya menangis. Sama, saya potong. Iya. Itu kakak melakukan hal itu kan pakai hasil keringat sendiri kan? Iya. Nah, jadi di sini perlu kita disclaimer dulu bahwa apa yang dilakukan oleh mantan suami kakak waktu itu adalah penyesatan ya, penyesatan sebuah dalil ya. Yang diwajibkan lapor dulu itu tanpa harus izin itu adalah dari uangnya si suami. Gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kalau penghasilan saya sendiri kan nggak apa-apa. Karena gini, uangnya suami adalah uangnya istri. Uangnya istri bukan uangnya suami. Gitu. Ini kalau Islam tuh mengajarkan seperti itu. Mengajarkan seperti itu. Gitu. Ini kita perlu disclaimer dulu ya. Kita diluruskan ya. Silakan lanjut. Nah itu saat itu karena kan itulah ya, karena minim saya belum tahu, jadi saya takut dong. Bahkan ketika saya mau puasa pun, saya pernah mengemis dia untuk berpuasa. Karena sebenarnya sebelum saya menikah sama dia, saya sudah tahu tentang puasa Senin Kamis. Nah saya itu dengan penuh keterbatasan saya berusaha untuk tetap melakukan hal itu. Nah dia mungkin nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia gitu, tapi dia juga pernah ngikut. Tapi ternyata setelah dia ke kantor, dia akhirnya ngerokok, akhirnya dia makan, dan itu Allah bukakan satu persatu ke saya. Jadi pernah di waktu puasa, dia kan ke kantor nih, tiba-tiba ada temennya datang ke kantor. Teman-temannya ngomong, Pak, rokoknya ketinggalan tadi di kantor, itu kebuka. Loh, ayah nggak puasa, saya bilang gitu. Aduh, gini terpengaruh soalnya nggak enak katanya ada teman-teman gini. Nah, berikutnya soal makanan. Nah, temannya ini juga datang ke rumah. Nah, pas temannya datang ke rumah bilang, Pak, makanan tadi enak nggak gitu kan? Kita lagi puasa, dia ikut sahur gitu. Nah, tapi mungkin itu cobaan godaan dari dia. Cuman yang sedihnya yaitu karena dia sudah menyampaikan bahwa saya tanpa izin dia puasa saya percuma, ya saya sampai mengemis ke dia untuk bisa puasa gitu loh. Dan akhirnya ke belakang karena mungkin sudah mulai kebongkar ini, dia bilang ya udah puasa aja sendiri, dia nggak puasa gitu. Betul. Akhirnya dia ya udah puasa aja sendiri. Bahkan kita sudah proses perceraian nih. Akhirnya karena sudah proses perceraian, saya bilang sama dia, saya izin melakukan puasa Senin Kamis, dan ini akumulasi karena kita sudah mau proses perceraian. Tapi kan sebelum saya pegang surat cerai, berarti saya masih berstatus istri. Dan saya bilang izin saya ini berlaku sampai saya megang ini, karena saya tidak mungkin dong komunikasi terus dengan minta izin puasa, karena saya berusaha untuk taat aja dengan aturan agama gitu. Jadi saya bilang sama dia, saya izin,
dan dia akhirnya memberikan izin. Dan saya di proses itu saya masih diancam-ancam. Saya pernah diancam untuk, saya akan membuat kamu terusir dari kota ini secara tidak terhormat. Astagfirullah. Wah, itu karena pertama dia nyampain itu saya saya tidak saya tidak menanggapi karena saya pikir dia emosi. Kedua kali juga saya tidak tanggapi. Ketiga kali, kalau bagi saya orang menyampaikan 3 kali udah niat udah dong. Niat, gitu. So akhirnya saya menemui ketua RT karena kebetulan saya tinggal di samping ketua RT, dan akhirnya itu pertama kali saya menceritakan masalah rumah tangga saya secara detail. Padahal Pak RT sama Bu RT tinggal di samping saya, dan itu pun waktu kejadian saya sudah hampir dibunuh, Pak RT pun mungkin beliau tersinggung ya karena saya tiba-tiba sudah ke polisi tanpa melalui dia gitu. Jadi beliau juga ada seorang polisi, jadi nanti semua anggota polisi datang untuk nangkap dia, baru dia tahu, beliau tahu. Jadi tapi saat itu juga saya belum menceritakan karena saya pikir saya akan kembali dan saya tidak mau mengumbar aib suami saya gitu. Saya sebenarnya udah bilang sama dia, kita pun pisahnya baik-baik. Bilang saja kita sudah tidak ada kecocokan, biar saya tidak perlu mengumbar aib kamu gitu. Tapi akhirnya dia sendiri yang membuat saya tidak mau harus mengungkap gitu. Akhirnya saya ceritalah ke Pak RT, tapi hanya sebatas ke Pak RT. Kalau yang lain-lain enggak, Pak RT sama Bu RT gitu. Saya lain-lain enggak, karena saya butuh perlindungan otomatis. Akhirnya karena dia terus mengancam, akhirnya saya mengelapor ke Komnas Perlindungan Perempuan. Nah, akhirnya ke KPPA gitu, dan akhirnya sudah proses perceraian berjalan. Nah, begitu juga ketika proses perceraian di kantor berjalan. Nah, ketika proses perceraian di kantor berjalan, saya sudah bilang sama dia, berikanlah saja alasan bahwa kita sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Malah dia menceritakan hal-hal yang dia karang sendiri gitu. Nah, saya mau belajar untuk jujur. Jadi kalau itu kesalahan yang saya buat, saya mengaku bahwa saya buat. Tapi kalau nggak sesuai, ya saya nyampein yang sebenarnya, dan saya menyertai bukti. Karena saya ada di media gitu kan. So bukti semua itu mendukung gitu. Dia boleh menyampaikan sesuatu dan dia lupa siapa saya mungkin. Saya sudah mengumpulkan satu persatu bukti. Jadi, nah akhirnya saya datang di sana, saya membawa bukti. Jadi semua dia menyampaikan, saya datang dengan membawa bukti. Nah, di mediasi pertama dia kan sendiri, mediasi kedua saya juga sendiri. Jadi apa yang disampaikan dia di sana itu saya sampai klarifikasi gitu kan. Nah, di mediasi ketiga saya bilang sama Kabid di situ, Bu, kayaknya di mediasi ketiga saya nggak perlu hadir deh, karena kan memang kita juga sudah proses perceraian dan setahu saya kita sudah tidak mungkin untuk bersatu gitu. Jadi saya nggak perlu hadir ya, Bu. Tapi katanya beliau, dua-duanya harus hadir karena prosedurnya seperti itu. Kalau tidak hadir, tidak bisa dilanjutkan proses perceraiannya. Oh, akhirnya saya hadir dong. Nah, ketika saya hadir, saya kumpulin lah bukti-bukti dari 10 poin, 10 poin sampai 9 poin yang disampaikan di mediasi itu kan saya sudah tahu. Waktu itu saya nggak membawa bukti, tapi pas di mediasi kita ketiga itu saya membawa semua bukti. Jadi dari foto, video sampai print out rekening saya bawa gitu. Nah, di saat itu ketika disampaikan, saya dong membawa bukti, terus dia ngamuk di situ, di situasi situ, ngamuk sampai yang mediator itu bilang, Pak, tolong hargai kami itu dari jam 9 di sini tunggu Bapak di sini, dia nanti datang jam 10 lewat. Jadi mediator sama saya udah datang jam 9 gitu. Nah, saya memang terlambat tapi hanya 5 menit dan saya minta izin karena saya harus mengambil salah satu bukti dan bukti waktu. Jadi saya minta izin terlambat, tapi dia datang tuh jam 10 sekian. Tapi dia ngamuk sampai mau apa kursi lah apa gitu, ngamuk-ngamuk. Dan di sana itu dia menyinggung tentang keluarga saya. Nah, saya sudah bilang sama dia, saya sudah muslim, sudah cukup memalukan keluarga saya. Jadi kalau permasalahan kami, selama kamu memfitnahkan saya, menghinakan saya, itu menyangkut pribadi saya akan silent, saya akan tetap diam. Tapi jangan sekali-sekali nyinggung perasaan keluarga saya. Apalagi kamu mengarang cerita untuk mencemarkan nama baik keluarga saya. Saya akan menuntut sampai maksimal gitu. Kalau kamu ganggu mereka. Karena mereka sudah menanggung segala sesuatu dengan saya. Di situ dia menyinggung tentang nama baik keluarga saya dan anak-anak saya. Oh, karena itu akhirnya saya menuntut lah. Dan menuntut saya akhirnya udah saya push semuanya. Akhirnya itulah kebongkar semuanya, akhirnya sampai publik umumnya tahu. Dan ketika di proses perceraian kami di tanggal 20
November 2023 itu ada kejadian yang memiriskan banget gitu. Nah, di tanggal itu saya lagi mempersiapkan Mualaf Center nih. Jadi di sana saya bikin nuansa putih gold kan. Dan saat itu hari Jumat bertepatan tanggal 20 itu paginya saya dengan malaikat bersayap saya itu pergi nyari Al-Qur'an di toko buku, beli Al-Qur'an dan semua perlengkapan untuk di Mualaf Center untuk nambah-nambah gitu kan. Pergilah kami. Nah, di sana itu kan kalau Jumatan itu tutup ya semuanya. Jadi itu kita pulang untuk Jumatan, itu orang Jumatan, siangnya kita keluar lagi beli membelernya untuk tambahan juga. Nah, di sana saya beli meja dan karena meja itu ada warna-warni, jadi saya beli kertas kado yang gold sama plastik nih, mau tabungkus gitu kan. Nah, seorang istrinya sampai sore. Nah, habis Isya gitu, saya bungkus lah meja-meja itu kan. Nah, sekitar jam 11 saya udah selesai bungkus, terus saya udah capek dan saya ambil wudhu waktu itu mau tidur. Saya sempat balas chat malaikat tak bersayap saya. Terus saya saya bilang balas chat Uni saya udah selesai bungkus apa semuanya. Itu 11.51 kalau nggak salah. Terus saya bilangnya sama Allah, ya Allah, saya pingin tidur nyenyak gitu. Saya pingin tidur nyenyak, berikan saya tidur yang nyenyak karena besok masih banyak yang harus saya urus. Nah, waktu itu pas saya tidur tidur nyenyak, nggak taunya di luar lagi heboh. Nah, di luar lagi heboh karena tetangga saya itu dia sempat nengok keluar di sekitar jam 1. Dia nengok keluar ada dua orang mencurigakan bolak-balik di depan kita gitu kan. Terus dia lihat CCTV, di CCTV dia lihat orang itu gantung plastik di pagar depan tempat tinggal saya. Nah, pas dia gantung plastik itu, dia teman tetangga itu nelpon lah adik yang yang dibawa. Dia tolong lihat itu di Kak Nike itu kayaknya ada orang gantung sesuatu deh. Pergilah adek itu periksa. Setelah diperiksa ada pocongnya, ada serabut yang diikat sama buhul. Buhul terus ada tisu yang ada darahnya, begitu. Nah, mereka nggak bangunin saya karena mereka takut saya shock. Sama adek itu dibawalah ke Pak RT. Nah, dibawa ke Pak RT, terus mereka akhirnya pagi-pagi baru nyampein ke saya, disediakan video itu. Dan kata mereka itu sebenarnya sudah santet untuk membuat saya kehilangan nyawa kalau dengan kondisi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya selama ini tuh selama inilah ya, dan dari dulu saya praktekkan setiap kali mau sholat subuh saya baca saya baca Al-Fatihah, terus saya baca ayat kursi, saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama Anas. Jadi itu memang saya wajibkan kepada diri saya sendiri. Jadi itu setelah subuh sama habis maghrib. Nah, jadi alhamdulillah Allah mungkin luputkan itulah intinya, jangan lupa untuk mempraktekkan, karena saya sudah praktekkan itu alhamdulillah. Itu kata mereka kalau saya yang dapat itu lebih bahaya lagi. Dan kalaupun tidak langsung didapat oleh orang lain, bisa aja dia sudah menyebar dan kena ke saya gitu. Kalau saya nggak mati pelan-pelan langsung mati gitu, kalau saya lama langsung mati, itu katanya tujuannya. Nah, waktu itu saya lihat ada 2 orang. Saya memilih untuk diam karena saya bilangnya gini, saya tidak menuntut. Saya sempat melaporkan karena Pak RT juga udah tahu kan, Pak RT juga ada saksi-saksi. Sebenarnya saya bisa melaporkan ke kantor polisi saat itu. Cuman saya pikir saya juga kalau untuk membuktikan dan terbukti, misalnya nih terbukti dia gitu kan, amit-amit mudah-mudahan orang lain. Tapi saya nggak kenal siapapun di sana, saya tidak pernah musuh siapapun di sana, cuman dengan dia aja gitu. Dan kalaupun itu terbukti dia bisa dipenjara dengan penjara yang sangat lama. Terus anak-anaknya gimana? Orang tuanya, anaknya gimana? Anaknya 3, anaknya masih kuliah, anaknya yang kedua sama yang ketiga itu satu kelas, satu angkatan gitu, Gimana anak-anaknya nanti? Walaupun saya sangat tersiksa, saya nangis jadinya gitu loh. Saya nggak tega orang lain harus, dan dia ngajak orang lain kan ada 2 orang. Kalau dia kita nggak mau duduk karena saya tidak berusaha untuk membuktikan saat itu. Kalau dia ngajak orang lain, gimana dengan orang yang diajak itu, keluarganya? Karena pasti dia akan masuk penjara. Saya tidak mau karena dia ini orang lain dirugikan gitu. Jadi saya memilih untuk saya diamkan masalah itu. Dan proses kehidupan saya itu seperti itu, saya masih diancam-ancam, tahu nggak? Saya juga tahu waktu itu
SIM card saya itu yang saya pakai untuk konfirmasi email di website saya, ke semua surat-surat saya termasuk perusahaan saya, itu dicuri saya. Saya tahunya ini, jadi pas baik kan saya udah migrasi ke Halo ya. Jadi kan biasanya kalau pembayaran Halo itu kan ada notif kalau setiap pembayaran. Ini kok nggak ada notif gitu. Saya periksa di tab saya nggak ada, di handphone saya satu nggak ada, di satu juga nggak ada. Saya sudah langsung pikir, waduh mampus, ini email pasti passwordnya sudah diganti ini semuanya. Tapi saya nggak langsung ngelihat, saya ke Grapari dulu karena memang nomor saya itu adalah tiket saya kemana-mana gitu kan. Saya takut disalahgunakan kayak ke Grapari, saya bikin SIM cardnya. Terus benar, ternyata dia waktu datang ke saya dia sempat paksa saya untuk meminta password tab saya. Dan di situ ternyata dia matikan konektivitas itu untuk kayak mengganti password, ketahuan di handphone saya yang lain kan. Dia matikan sinkronisasi itu, dia matikan sama dia. Jadi saya nggak tahu, saya nggak nyadar akan hal itu. Tapi saat itu saya tidak mencari dia untuk menuntut dia yang kayak gimana-gimana. Bahkan di rumah saya mau tuduh siapa, di rumah cuma ada saya sama dia. Akte notaris, akte perubahan notaris saya juga nggak ada. Ternyata ya dia pakai untuk hal yang lain. Tapi ada hal-hal yang dia lakukan itu untuk membuat saya mencari dia, untuk menyalahkan dia, tapi saya memilih untuk tidak. Saya memilih untuk kayak ya udah saya ganti email. Saya memilih untuk sekarang website yang lama itu, walaupun saya berjuang 5 tahun, website itu saya memilih untuk tutup saat ini. Kebetulan sudah jatuh tempo dan saya memilih website itu saya tutup. Daripada saya terus dihack, terus dia juga salah gunakan, dia dapat keuntungan di situ, saya yang kerja juga, saya nggak dapat apa-apa. Jadi saya memilih untuk tutup. Saya memilih untuk tidak bayar dan saya memilih untuk tutup. Sebenarnya terserah dia. Jadi dia membuat sesuatu untuk saya menyalahkan dia, saya memilih untuk tidak. Jadi saya memilih untuk mencari solusi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa hadir di sini. Dan saya tidak ada saya masih bisa makan gitu, saya masih bisa berusaha, dan alhamdulillah ketika di saat itu saya mengalami ujian yang sangat berat ya, saya masih bisa tetap mempertahankan keimanan saya. Jadi saya tidak tergoyahkan, justru masalah itu membuat saya lebih dekat sama Allah. Nah, di saat saya mengalami ujian itu, tapi itu memang harus dari kita ya. Saya minta sama Allah, ya Allah kasihanilah saya, sayangi saya, cintai saya. Jangan biarkan masalah ini membuat saya jauh daripadamu, tapi biarlah masalah ini membuat saya lebih dekat darimu. Jadi ketika saya mengalami proses yang sangat berat dong gitu, saya sendiri gitu, saya sudah istilahnya terbuang dari keluarga. Terus saya berharap punya keluarga untuk saya ada di agama ini lebih lagi, malahan saya terbuang gitu kan. Mengalami hal seperti ini berat sekali sama saya. Saya tinggal di kota yang saya tidak punya siapapun. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya siapapun, tidak punya apa-apa gitu kan. Nah, di situ saya hanya berdoa, memaksakan diri saya untuk bersyukur. Jadi di saat itu saya tetap maksain terima kasih ya Allah, terima kasih sampai saya capek. Jadi saya sampai terima kasih ya Allah, sampai kadang-kadang saya tertidur di atas sajadah. Dan saat itu saya memaksakan diri untuk tetap tahajud, saya memaksakan diri untuk tetap sholat 5 waktu. Dan pernah saya itu sudah tidak bisa mengatakan apa-apa selain saya bilang sama Allah, ya Allah sayangi saya, cintai saya, jangan tinggalkan saya. Itu aja, manusia di dunia ini boleh tinggalin saya, tapi Allah jangan tinggalin saya. Jadi itu yang saya doain setiap waktu selama saya itu kurang lebih 7 bulan menghadapi proses perceraian. Itu aja yang saya doain. Saya nggak meminta apapun. Saya nggak meminta ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, nggak. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya, karena saya yakin dengan saya begitu Allah nggak mungkin membiarkan saya gitu. Jadi itu aja yang saya nggak meminta Allah, ya udah kasihkan uang yang banyak buat saya, Allah saya kasihkan rezeki. Saya cuma minta waktu itu, ya Allah sayangi saya, cintai saya, jangan tinggalin saya. Dan saya tetap bersyukur, saya merasa diri itu untuk mengucapkan terima kasih sama Allah, terima kasih ya Allah. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah akhirnya dengan penuh drama, dengan penuh itu proses perceraian saya akhirnya selesai. Dan di saat kami mau selesai, saya masih memberikan pelajaran berharga buat beliau, dan saya harap beliau bisa mengambil hikmah dari persoalan kami. Saya mungkin orang pertama
yang di dalam tuntutan nafkah ada yang saya minta 1 triliun, 1 miliar sama 300 juta. Jadi ada mut'ah, ada idah ya, nafkah idah dan ada itu. Maksudnya saya memberikan pelajaran buat dia bahwa saya bukan karena uang gitu loh. Kalau mau menitundil uang kamu nggak bisa bayar saya. Jadi kenapa? Mungkin saya orang pertama kalau mau dibuka catatan di pengadilan itu mungkin saya orang pertama ya. Saya minta dia golongan 2 di ASN dan saya minta nafkah itu 1 triliun. Dan yang satunya saya minta 1 miliar, satunya 300 juta itu kan nggak masuk akal kan. Dia bilang iya kan dia memang tujuan uang, memang dia gila uang. Padahal sebenarnya tujuan saya memberikan pelajaran bahwa dia kalau kamu mau membeli saya, kamu nggak bisa membeli saya dengan uang. Karena kalau waktu saya menikah sama saya punya usaha sendiri, saya bisa hidup sendiri tanpa seorang laki-laki, tanpa kamu saya nggak bisa, saya bisa hidup waktu itu. Tapi ya karena saya memilih untuk menikah karena saya butuh imam waktu itu. Terus akhirnya diputuskan di pengadilan kan cuma 5 juta aja ya nafkahnya. Itu pun saya kembaliin ke dia. Saya udah bilang sama tim majelis hakim bahwa saya ingin mengembalikan uang itu, nafkah itu untuk nafkah dia untuk saya itu untuk anak-anaknya, terus sisanya dikasihkan ke anak-anak yatim piatu. Padahal waktu itu saya butuh uang gitu. Saya butuh uang karena tapi saya berharap itu bisa memberikan pelajaran buat dia. Jadi saya di pengadilan terakhir nih saya sama majelis hakim bilang ibu harus terima dulu terus harus kembaliin, terus maksudnya saya terima dulu terus kembaliin ke dia. Saya bilang sama dia, saya terima ini dengan senang hati dan saya kembalikan untuk anak-anak. Tolong kasihkan untuk anak-anak, karena anaknya 3 ya udah kasihkan satu orang 1 juta. Sisanya kamu kasihkan ke anak-anak yatim piatu. Jadi saya ingin memberikan pelajaran terakhir dan saya bilang berarti tanggung jawab saya sebagai seorang istri sudah berakhir di sini dan ini titipan saya. Maksudnya saya ingin dia mengambil hikmah, apa dia bisa atau enggak, setidaknya saya sudah melakukan itu. Dan saya melakukan itu di depan majelis hakim, walaupun mungkin di majelis hakim itu mereka mungkin berharap dia nggak menerima dong, karena mungkin mereka sebagai seorang muslim malu ya, ada seorang muslim dan saya seorang mualaf ya seperti itu. Harapan mereka jangan terima dong gitu. Sampai saya lihat ibu-ibu yang majelis hakim dulu sampai natap dia tuh sampai kayak melototnya minta ampun, tapi ya udah saya bilang ya udah dia terima sama dia. Dengan tidak ada rasanya dia terima gitu. Tapi yang nggak apa-apa, saya bilangnya semoga ini bisa memberikan pelajaran yang berharga buat dia. Tapi dia nggak berhenti juga sampai di situ. Jadi dia itu terus kayak mau menjelekkan saya kemana-mana. Saya tidak berusaha untuk menjelaskan ke semua orang. Jadi saya difitnah, dihinakan nama dia, diceritakan kayak gini yang tidak sesuai dengan fakta. Saya biarin. Saya tidak berusaha untuk mendatangi orang satu-satu karena bagi saya itu kan nggak perlu saya lakuin gitu. Biarlah Allah yang memperhitungkan semuanya. Jadi saya benar-benar mengikhlaskan. Jadi sekiranya perjalanan hijrah saya seperti itu. Dan alhamdulillah berkah mungkin doa saya Allah sampai detik ini Allah nak membiarkan saya, dan saya datang di Jakarta dalam keadaan nol. Masya Allah. Saya datang nol, tapi Allah itu tidak meninggalkan saya. Allah bahkan mengirimkan banyak hal ke saya dan alhamdulillah usaha saya boleh kembali jalan. Bahkan ketika itu saya sempat mengeluarkan brand saya gitu, ada brand hijab sama parfum. Dan pertama kali saya launching itu di Istiqlal di bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan kemarin itu ya? Iya, di bulan Ramadan. Dan itu luar biasanya lagi, saya udah Allah ngasih bonusnya luar biasa. Saya keluarin brand hijab saya sama parfum saya, terus di situ itu tapi semua itu karena Allah loh ya, karena Allah gitu, benar-benar karena Allah. Nah, dan di situ itu saya merasakan wakaf pertama kali. Iya, jadi apa namanya? Bukan apa itu namanya? Apa yang itu? 10 hari terakhir. Oh, ini. Wakaf, apa namanya? Ya 10 hari terakhir lah ya. Itikaf gitu. Ketika pertama kali sama 10 hari itu luar biasanya. Dan saat ini alhamdulillah karena saya butuh tempat tinggal juga, dan sekaligus karena saya pikir saya sendiri, terus saya dapat tempat. Awalnya gini, saya mau cari apartemen untuk sewa atau mau cari kos-kosan aja, tapi udah keliling-keliling nggak dapat. Terus akhirnya kayaknya nyari perumahan yang kecil-kecil aja lah di pinggiran kota gitu, yang penting deket rel kereta api supaya kalau aktivitas itu nggak mau lewati macet kan, bisa kalau mau bawa mobil bisa, tapi kalau mau naik kereta juga bisa. Gampang bisa untuk beraktivitas
beraktivitas karena saya butuh aktivitas yang lancar untuk transportasi yang lancar untuk beraktivitas karena mengingat menghidupi diri sendiri. Masya Allah. Jadi tapi ini nggak dapet, akhirnya saya keliling-keliling nyari-nyari, kemarin dapat karena saya pingin banget di samping masjid. Dapatlah sebuah kontrakan di samping masjid dan saya ngelihat ya udah dijadiin sekalian rumah binaan mualaf untuk di daerah mana itu? Daerah Tebet dekat Manggarai. Stasiun dekat Manggarai. Ya? Karena di sampingnya masjid. Masya Allah. Di sampingnya masjid terus dekat sama stasiun Manggarai gitu. Jadi akhirnya saya memilih tempat itu walaupun sekarang ini saya masih membutuhkan banyak hal dan itu masih dipersiapkan, lagi direnovasi sama pemiliknya, lagi dipersiapkan. Mohon doanya, mohon dukungannya buat saya, bimbingannya juga buat saya gitu untuk kelanjutan selanjutnya. Dan alhamdulillah usaha saya yang sempat saya tinggalkan sekian lama juga mulai kebuka. Nanti kalau mau ngundang saya Senin nanti saya pasti itu udah jalan dan sudah ada, kita bisa berbagi. Amin. Jadi amin, ya Allah. alhamdulillah Allah itu pertama saya mau kembali ke bisnis itu, saya sebenarnya sudah tidak punya kepercayaan diri, tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya butuh uang yang banyak dalam sekejap yang halal gitu loh. Tolong saya, karena saya memang nggak punya apa-apa gitu loh. Saya sekarang ini dalam kondisi nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal, nggak punya ini kan gitu. Saya butuh uang gitu yang saya itu. Ya insya Allah ini baru mau mulai sih gitu. Tapi Allah tuh insya Allah tanggal 2 ini mungkin perdana, semoga jalan lancar. Kalau Allah berkehendak ya insya Allah itu berjalan lancar. Yang di Manggarai sini ya? Iya, dan saya tuh akan kembali mengurus usaha saya yang lain jika Allah berkenan. Tapi itulah ya, hikmahnya gini, alhamdulillah Allah itu masih sayang gitu, Allah masih sayang dan Allah tidak meninggalkan saya. Pertama saya pas mengalami hal itu mungkin keluarga saya berpikir bahwa ini jalan kamu untuk kembali. Bahkan saya kan karena dalam kondisi yang bulan Februari itu saya datang di Jakarta itu kan waduh gitu kan, gimana ini. Jadi saya membutuhkan, pernah saya benar-benar kosong, nggak ada apa-apa kan. Akhirnya saya coba telepon kakak saya gitu kan. Terus kakak saya bilang gini, kamu kalau kembali ke maaf ya, jangan tolong salahkan kakak saya, karena saya tahu bahwa bentuk sayang dan cintanya dia ke saya sebenarnya. Jadi dia pikir itu adalah bentuk perhatian dan sayang dia. Kalau kamu kembali, kamu dalam 3 bulan ini ekonomi kamu pasti dipulihkan. Tapi di situ malah membakar semangat saya. Jadi saya bilang gini, Allah, saya tidak mau berada di jalan salah, saya nggak mau masuk neraka gitu lah kan. Jadi saya pasti bisa untuk melewati semuanya. Itulah Allah ya. Tiba-tiba saya terima telepon. Saya terima telepon terus dia bilang, kamu ke kantor saya gitu. Oh ya udah, saya di kantor. Masya Allah, itu di luar dugaan banget saya gitu. Padahal orang tersebut tuh mungkin dia sangat sibuk dengan segala pekerjaan, dengan semuanya, tapi tiba-tiba saya di kantor dan saya benar-benar melihat pertolongan Allah itu sungguh tepat pada waktunya. Dan di saat itu saya itu malah dari situ saya bilang, saya kembali membuka usaha saya gitu, membuka usaha, dan di situ Allah menunjukkan satu persatu hingga saat ini. Walaupun memang saat ini saya belum benar-benar, ya itu saya masih butuh pertolongan, saya masih butuh bimbingan, saya masih butuh ini. Tapi alhamdulillah yang saya sangat-sangat syukuri sampai saat ini saya masih memakai hijab. Insya Allah doain tetap istiqomah. Saya masih alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk belajar agama, dan saat ini saya lagi belajar di Al-Azhar. Amin ya Allah. Jadi setiap weekend saya belajar di sana, dan yang saya punya beberapa poin yang membuat saya bertahan, dan insya Allah itu. Ini penting nih. Penting ini. Itu rahasia saya bisa bertahan hingga saat ini. Insya Allah. Mau tahu? Mau dong. Ya, yang pertama, tetap berpasrah sama Allah, mendekatkan diri sama Allah dan berpasrah sepenuhnya sama Allah. Satu, itu yang pertama. Kedua, harus bisa bersyukur, teruslah bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi mau keadaan senang, mau keadaan susah, harus bersyukur. Dan pertama itu cari Allah, bersyukur sama Allah. Ya Allah terima kasih. Mau susah apapun tetap bersyukur juga. Ketiga, harus tulus dan ikhlas. Bangun hati yang tulus dan ikhlas, tanpa batas, tanpa bertepi. Keempat,
harus sabar. Pokoknya hidup itu Sabar aja gitu. Semua pasti dilewati, hidup sabar. Kelima itu banyak-banyak bersedekah. Masya Allah. Mau dalam keadaan sulit apapun, jangan tunggu kaya, jangan tunggu apa, pokoknya pas tergerak hatinya itu kalau deket sama Allah itu pasti kan kita dalam hati itu berbisik, ini ngasih lah gitu. Dan saya pernah ngasih sampai saya nah itu adalah satu juga nih. Pernah saya di Bukit Tinggi nih. Saya waktu itu kembali mempraktekkan Jumat Barokah. Nah, jadi saya melibatkan Pak Babinsa, Babin Kaptimas sama kelurahan karena saya nggak tepat sasaran bantuan saya. Jadi saya minta mereka untuk kembali saya ngasih gitu. Tapi saya nggak publish ya. Ada satu untuk kenang-kenangan saya yang saya publish tapi tidak menyampaikan bahwa saya Jumat Barokah. Nah, suatu saat di Jumat itu sebenarnya saya hanya menyediakan beberapa paket. Itu ketika itu saya menghubungi salah satu RT gitu kan. Tapi beliau balasnya itu biasanya kan saya sebelum Jumatan ya saya bagikan. Beliau balasnya itu udah jam 11 lewat. Nah, sementara paket yang itu sudah kebagi gitu kan. Udah kebagi. Nah, di dompet saya waktu itu tinggal ada 50.000. Tapi isi kulkas saya masih penuh dan yang lain-lain itu masih penuh. Saya berteman kan itu cadangan saya. Saya nanti ada pencairan di kerjasama saya beberapa hari lagi. Tapi saya pikir kan saya nggak ngapa-ngapain juga kan. Ya udahlah gitu. Nah, terus tiba-tiba saya dihubungi. Terus saya bilang sama ibu, Bu, tapi saya paketnya sudah habis saya itu. Tapi saya punya sedikit uang, saya bilang gitu kan. Saya punya sedikit uang nih. Terus katanya, ibu ya nggak apa-apa, tapi saya nggak bilang jumlahnya berapa. Ya udah, saya pergilah ke tempat ibu. Tahu nggak? Ternyata ibu tersebut sama keluarganya, suaminya ternyata mualaf. Masya Allah. Suaminya mualaf, terus malam itu dia berdoa gini, ya Allah, saya butuh beras 0,5 kilo aja buat anak-anak saya. Dia punya anak 3, 1 masih baby. Jadi dia lebih sering menitipkan anak-anak dia itu ke orang tuanya. Dia bilang sama Allah, ya Allah saya minta beras 0,5 kilo aja untuk besok untuk kami makan. Dan saya membawa uang hanya 50.000 dan dia sudah bersyukur sampai nangis ya minta ampun. Dan hebatnya Allah ketika saya bawa itu, tiba-tiba saya belum sampai dari tempat orang yang saya kunjungi itu, saya masih dalam perjalanan, saya sudah ditelepon. Mbak, tolong bawa stempelnya sekaligus invoice-nya, kami akan melakukan pembayaran pengumuman gitu dari media saya dengan jumlah yang nggak banyak sih gitu, cuman jauh berpuluh-puluh kali lipat, ratusan kali lipat lah dari itu gitu kan. Jadi ratusan lipat dari itu, luar biasa Allah itu. Jadi di situ saya bilang jangan pernah menahan ketika kita pengen memberi orang, karena kita juga nggak tahu Allah itu akan memberikan hal yang seperti itu ke kita. Itu bukan mengada-ngada, itu sebuah kenyataan nyata, real saya alami. Dan kalaupun mau saksinya bisa saya mau nanya orangnya bisa. Saat itu saya memang hanya kasih 50.000 dan di perjalanan orang yang menelpon saya juga orang yang ada gitu. Saat itu saya dibilang, oh Allah, saya sampai nangis. Dan itu pun yang dikasih, itulah kenang-kenangan dari pencairan itu. Saya bikin neon box untuk Mualaf Center, dan yang pencairan itu saya bikin untuk melengkapi apa-apa yang ada di Mualaf Center itu, yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah di situ tuh, jadi pelajaran yang mungkin bisa didapat ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, yang 5 hal itu kita praktekkan, insya Allah Allah itu akan dan satu, harus tetap rendah hati. That's right. Ya, berarti 6 ya tadi ya? 6, harus tetap rendah hati gitu, harus tetap rendah hati itu, kita harus sangat, ketika Allah pulihkan kita, jangan pernah kita menjadi sombong dengan apapun. Dan itu keterbatasan saya manusia juga, mungkin ada hal-hal yang bisa terlewatkan, hal-hal itu, tapi saya berusaha gitu, itu sudah saya niatkan dalam hati saya dan saya berusaha untuk mengimplementasikan dalam kehidupan saya gitu. Itu sih berkat ajaran ayah, almarhum ayah saya. Semoga beliau bisa dinikahkan di surga nanti ya sama Allah gitu. Dan semoga keluarga saya mendapat hidayah. Amin Allah, amin. Jadi itulah, kalau kita itu hidup benar-benar mau mencari Allah, insya Allah Allah tidak akan membiarkan kita. Dan kalau diizinkan Allah itu menghadapi sebuah masalah yang berat, jangan pernah suudzon sama Allah, jangan pernah menyalahkan Allah dengan apa yang kita alami.
Tapi kita justru harus sebagai manusia, karena masalah itu sebenarnya adalah bentuk, saya menganggap bahwa itu adalah bentuk cinta dan sayangnya Allah itu ke kita. Betul. Karena kalau Allah sudah nggak sayang kan Allah sudah biarin dong kita itu seperti itu. Sebenarnya kalau ada masalah itu Allah tuh sebenarnya lagi menunjukkan sayangnya ke kita, biar kita tuh tetap ingat sama Allah, kita tetap deket sama Allah gitu. Jadi jangan pernah suudzon sih dengan Allah. Jangan pernah berpandangan buruk, oh Allah nggak sayang lagi sama kita, Allah nggak seperti itu. Nah, Allah tuh sayang banget sama kita semuanya gitu. Tapi kita juga harus memaksakan diri untuk taat gitu. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memaksakan diri untuk taat. Sebagai seorang manusia pastilah kita ada goda-godaannya, ada masalahnya. Wajar lah ya. Kita akan bikin masalah, itu sangat-sangat wajar. Tapi yang penting kita tetap mencari Allah dan berusaha untuk taat sama Allah. Right. Iya, dan karena saya mengalami itu sendiri. Saya ngomong karena saya bukan ngelihat ke orang lain, tapi saya mengalaminya sendiri. Bahkan kemarin itu saya bilang gini, ya Allah, saya kan berkomitmen nih sama teman saya yang ngambil barang itu ke saya di bisnis saya ini. Di dalam 1-2 bulan ini dia bilang dia ngasih ke saya itu, saya bisa masukin ke dia 1 tongkang gitu kan. Saya bilang gini, ya Allah, ini sudah mau habis bulan Juli, ya Allah, jangan bercanda dong gitu. Jadi saya tuh mempraktekkan kehidupan saya itu berkomunikasi dengan Allah tuh dalam situasi apapun ya. Selama itu saya bilang, ya udah, ya Allah tolong saya, ya Allah kayak gini-gini. Jadi saya mintanya ke Allah. Jadi kalaupun saya butuh apa-apa, saya minta aja sama Allah. Saya nggak boleh apa-apa, ya Allah tolong saya saya butuh ini, saya gini-gini, dan Allah menjawabnya tepat waktu gitu. Dan ketika itu pun Allah ngatur sebisanya gitu, sebisanya Allah mungkin ya, bukan sebisanya ya, Allah ngatur begitu sedemikian rupa. Terus awalnya saya nggak bisa ketemu sama pemilik tambang misalnya, saya malah diketemukan sama bukan hanya pemilik tambang tapi orang yang berkuasa di sebuah daerah. Itulah, itu kalau bukan Allah saya yakin ya akan mungkin seperti itu. Siapalah saya ini, saya hanyalah manusia biasa dan saya hanya dari orang daerah yang ada di Jakarta, dan Allah mempertemukan saya bukan hanya sekedar orang pengusaha yang memilih, tapi orang terpenting, orang yang menguasai sebuah daerah, dan orang yang itu luar biasa banget Allah itu. Dan ketika saya bertemu sama beliau, wow, beliau ternyata kalau dipikir dari mungkin melihat fotonya, melihat jabatan di beliau, mungkin di pikiran saya mungkin orangnya seperti ini ya. Tapi ternyata ketika ketemu sama orang, ya udah pas kita ngobrol-ngobrol, sudah ya, semuanya sudah jadi, kita deal dengan seperti ini. Oh, luar biasa banget, orangnya rendah hati banget, Masya Allah. Orang yang mengantarkan saya juga luar biasa. Mungkin titipan saya, terima kasih untuk semua malaikat-malaikat tak bersayap saya. Semoga semuanya, saya selalu berdoa supaya Allah itu memberikan saya kesempatan untuk bisa membalas segala kebaikan mereka. Tapi salah satu yang bisa saya lakukan saat ini yaitu mendoakan supaya semua keluarga mereka sehat, dalam lindungan Allah, sukses, bahagia, sempurna dunia dan akhirat gitu. Masya Allah, luar biasa. Itulah perjalanan hijrah Allah. 1,5 jam kita ngobrol. Gitu. Dan memang kalau ada yang bisa di skip aja. Tidak ya, sebenarnya gini, waktu yang panjang ini menurut saya ya kayak sebentar gitu, karena memang kisahnya itu memang sangat-sangat menggugah hati nih. Karena gini, sangat jarang di zaman sekarang ini ya ditemukan orang-orang, apalagi perempuan. Mohon maaf yang seperti Kak Nika nih, karena apa ya, kehusnuzonnya yang dimiliki oleh Kak Nika ini kepada Allah, ini saya rasa patut dicontoh nih buat saudara-saudara muslimita yang lainnya. Karena gini, apa ya, betul, poinnya adalah ketika kita berhusnuzon terus sama Allah, pasti Allah akan berikan pertolongannya di waktu yang tepat. Seperti kisahnya Nabi Musa, ya kan, ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun ya. Udah tahu kisahnya kan? Yang diinginkan Nabi Musa itu adalah Allah menurunkan pasukan malaikat untuk membantu menyerang pasukan Fir'aun kan. Tetapi Allah malah menurunkan pertolongan berupa tolong lemparkan tongkat kamu ke laut. Ini kan nggak masuk akal. Nah, ketika melempar ke laut, beberapa menit kemudian laut terbelah. Jadi memang ketika kita berserah diri kepada Allah, berhusnuzon sama Allah, pasti Allah berikan yang namanya pertolongan. Dan ini
saya berada di depan memang orang yang memang mempraktekkan itu langsung. Iya. Dan saya sangat-sangat mengalaminya sendiri. Dan saya gitu. dan teman-teman Wakaf TV merasa bersyukur sekali kepada Allah Iya. bisa mendengar dan bertemu langsung sama pelakunya langsung nih. Masya Allah. Ya kan, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan Iya. inspirasi buat saudara-saudara muslim kita, Iya. sehingga mereka bisa semakin mempertebal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Iya, Subhanahu wa benar. taala. Terima kasih Kakak Nike. Terima kasih sama-sama. Jazakillah khair. Amin. Mudah-mudahan Kakak Nike diberikan kesehatan selalu, Amin. diberikan bisnis yang berkah, Amin. dan juga diberikan kesuksesan yang tidak berujung. Amin, amin, amin. Yang tak ada Sukses putus-putusnya ya. Dunia dan akhirat tentunya. Amin, gitu ya kan, Rabbal amin. Alamin. Terima kasih sekali lagi Kak Dika. Terima kasih sama-sama. Semuanya terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Mohon dukungan doanya juga. Amin, ya Allah, amin. Bimbingannya juga ya dari Amin, wakaf amin, buat amin, saya amin, ya. ya Allah, amin, Semoga amin, kita amin. semoga berkah buat Amin, ya semuanya. Allah, amin. Itu tadi kisah dari Kakak Nike yang memang penuh sangat syarat akan pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita petik manfaat-manfaat dari obrolan kita. Yang jelek-jelek buang saja ya. Yang jelek-jelek buang yang saja. bagus-bagus Yang ambil. bagus-bagus ya ambil gitu. Ya, jika memang teman-teman suka dengan konten yang tadi kita bicarakan itu, kita obrolkan, silakan share sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa tinggalkan komen dan jangan lupa subscribe agar kami bisa terus memberikan konten berupa informasi dan edukasi kepada Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah.
Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan Pondok Tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.